Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Oke. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 102. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-102. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada request dari Honeycomb, Stars plus Yves dari Pink Panther serta Yves. Ada request dari Lea Kill, Blue Valentine dari Nmix. Ada request dari Kohoge, I Really Want to Stay at Your House dari Samuel Kim serta Lorian. Sekarang kita akan masuk ke segmen kedua, masih bincang-bincang dengan tamu kita pada malam hari ini, Z for Zeiser. Segmen kedua, Story Behind Streaming Scene of Gester. Sekalian mau mengingatkan bagi para penonton dan para pendengar, jika ingin berpartisipasi aktif bisa menggunakan channel poinnya untuk bertanya ke Z. Bisa via teks di chatroom 99 channel point saja, atau kalau mau ngobrol langsung dengan Z via audio 369 channel point saja. Kemudian kalau misalnya ingin request lagu, masih ada satu slot lagi, 189 channel point saja. Baik, kalau begitu mari kita masuk ke segmen kedua, Story Behind Streaming Scene of Gester. Apakah Z biasanya punya kebiasaan kalau misalnya lagi nge-stream atau sebelum nge-streaming? Yang pasti aku siap-siap ya. Ya, Because mandi. ya Iya kan? segala macam. Tapi kalau bisa, aku biasanya emang juga pakai eyeliner dan segala macam. Tapi akhir-akhir ini kulitku sering eczema kan, jadi sering kayak I skip makeup like in general. Terus making sure everything kayak ready, kayak OBS. Aku juga ada Stream Deck di sini. Jadi kadang-kadang tuh Stream Decknya suka ngaco gitu. Karena Stream Deck yang punya company Jerman ya guys, by the way, jadi gampang di sini. Terus dapat 20% waktu dari company. Anyway, terus habis itu ya making sure all the buttons are okay, all kayak my game capture are fine. Aku biasanya suka ngulik kayak audio gitu. Ini my viewers pasti tahu, kayak kadang-kadang tuh aku suka kayak bentar audionya aku betulin lagi, kayak because aku kind of sensitive with audio, so I also want my viewers to get like the audio they should deserve in a way. Jadi gitu ya, tapi biasanya making sure sih kayak poin-poin yang penting-penting itu udah ada gitu. Kamu tidak pakai kayak VST atau filter gitu kah untuk audio? Aku langsung dari OBS saya punya itu, yang ya udah yang ada barbar itu. Aku kan banyak ganti game tuh Z, dan aku basically pakai VST doang di speaker. Kayak seingat Jadi aku waktu dia itu tuh kayak ngasih limit gitu loh. Jadi kalau misalnya aku kayak ganti-ganti game, aku kayak nggak perlu kayak setting-setting audio lagi. Nah waktu itu aku pernah pakai VST kan. Jadi sekitar kayak di tahun 2022 deh, itu aku pakai VST. Tapi I have no idea what happened, either whether it's like my laptop issue or something. Dia selalu kayak setelah sejam dipakai, dia tuh hilang suaranya. Oh. Nah sejak kejadian itu aku kayak kasih a few attempts gitu, dan karena kejadiannya gitu keulang-ulang, terus aku kesel sendiri kan, karena aku jadi mau nge-stream, jadi kayak di tengah stream aku harus restream, so harus restart the whole piece, the whole laptop, karena aku pakai laptop. Dan dia baru bener itu kalau bukan di restart programnya doang, harus di restart the whole laptop gitu. Jadi kayak you know what, I'll just forget about this and then just do it like normally, manually, karena quote-to-quote sekarang lebih aman daripada aku restream and everything. Gitu. Kalau aku yang kayak begitu kan cuma satu filter yang mic. Itu kalau misalnya aku nge-stream lebih dari 12 jam dia mulai spiking CPU, tapi itu doang. 12 jam lumayan sih. Betul. Kerja keras. Tadi mau tanya apa ya sama si Z rasanya terkait ini? Oh, ayo. Ini juga kalau misalnya kamu kan on cam, ini juga memilih kostum yang tepat kan ya untuk memantaskan diri dan well dressed? Biasanya tergantung occasion sih. Kayak most of the time kalau like stream like only for chill gitu, aku biasanya pakai sweater aja, kayak sweater pakai hoodie kayak gitu. Segala macam. Tapi kalau misalnya there are times kayak mungkin mood-moodan cewek ya gitu, kayak I want to look pretty today gitu. I need a reason to look pretty today. Okay, I'll just look pretty today kind of thing gitu. Tapi most of the time kayak aku bakal prepare everything to look nice aja for the
camera. I mean, I have to admit, like some of you guys are just there to look at my face. I know. So I have to get ready for that. And it's a form of like saying thank you, like ya kayak tadi yang tentang topik the perfect boyfriend look gitu. Tapi kayak buat aku kayak this is a form of me appreciating my viewer as well gitu. Gitu. Menghargai gitu ya. Oke. Kita lanjut, ada pertanyaan dari viewer Kak. Dia-chan menanyakan ada ritual tertentu sebelum stream biar gacanya wangi? Mandi. Ritual ya? Aku nggak pernah sih. Nggak pernah berritual-ritual ria sih, jujur ya. I'll just gacha. Mungkin jiwa gamblingnya sangat besar, jadi I don't care. Tapi seandainya tidak dapat yang diinginkan, apakah langsung di top up lagi? Atau ditunggu? Enggak. Jadi aku karena ini aku juga tahunya dari komunitas Let's ya, which is like they are very helpful in this kind of thing. There was this research paper about how gacha mechanics works and how these like pulling can, kalau misalnya pulling dengan cara tertentu kamu akan jadi lebih ampas daripada cara pulling yang lain gitu. So ada plus minusnya juga gitu. Dan buat orang yang biasanya langsung top up crazy, mereka bakal ampas most of the time. Oh, I see. Tapi kalau misalnya nih kayak mungkin setiap game beda ya, tapi kayak for Let's itself, aku kemarin cukup berhasil kalau misalnya I mix and match antara top up sama nggak top up, terus ada mix and match ngepull 10 sama ngepull 1. Itu tuh harus ya gitu, itu jauh lebih hoki. Jadi untuk kalian mungkin bisa coba di game gacha kalian yang lain, tapi ini buat aku it works for my Let's at least. Gitu. Oke, memang cocok ya food and teknologi. Orangnya emang risetnya handal ya. Ini semua karena teman-temanku sih. Kalau nggak aku juga nggak akan tahu sampai segini jauh gitu. Oke. Gitu. Kita lanjut kalau begitu. Pertanyaan selanjutnya dari aku. Apakah punya tips and trik untuk streaming di Twitch? Sudah 4 tahun melanglang buana di sini. Yang pertama menurutku mentally harus udah siap ya kalau mau nge-stream dimanapun gitu. Kenapa Karena first this is a public space, everyone can stop by here, and then you cannot literally like filter like in the very beginning kayak orang-orang yang datang ke kamu punya stream. Kadang-kadang ada yang emang baik, ada yang just annoying as hell. Betul. Jadi if kamu secara mental lagi not in a good state, kalau misalnya lagi ampas dan tiba-tiba ada orang yang nyebelin kayak gitu stop by, it might ruin your whole day. That is for me ya. That is for me. Kayak karena you just want you're supposed to be there to stream itu for fun kan. Kayak you want to have fun. You want to like share your fun with your viewers and everything. Jadi kayak kalau misalnya mental kamu secara itu tuh nggak siap gitu, biasanya viewer kamu tuh bisa ngerasain. Dan itu yang kita nggak mau. Viewer bakal lama-lama jadi capek sama streamer kalau misalnya streamernya itu kayak bete terus atau streamernya cuma kayak marah-marah terus and everything gitu. Kalau itu untuk viewerku. Tapi ada viewer yang emang nyari streamer yang marah-marah, ya itu silahkan. Itu di tempat lain. Iya, gitu. Ada yang begitu. Kadang orang nggak beda-beda ya kesukaannya. Iya. Tapi kalau buat aku tahu komunitas aku sendiri. Mereka emang di sana karena quote-unquote mereka emang kadang-kadang ngomong gitu di chat aku gitu. I'm here because you're funny atau I'm here because you make my day, you make me laugh and everything. So buat aku keeping my mental state kayak quote-unquote happy gitu on stream itu buat aku penting. Jadi kayak so I can nyalurkan rasa happy itu ke mereka juga gitu. Itu yang penting buat aku di Twitch. Terus habis itu appreciating people gitu, itu juga menurutku penting gitu. Kayak contohnya kalau misalnya ada chat atau yang kayak dibantu dan segala macam, contohnya saying thank you itu kadang-kadang orang ada yang suka ke-skip ya gitu. Atau kalau misalnya ada yang kayak contohnya nge-rate and everything gitu. Ini menurutku juga penting sih. Kalau misalnya di rate gitu, introducing yourself is also important because not everyone is there to know you, like buat kayak mereka bakal cari tahu like you're about baca-baca your like profile and everything. No, you have to tell people like who are you, like who you are, and then like what you do and everything. They need to know, but make it brief, don't make it too long because like the focus span of people nowadays is very short gitu. Terus abis itu apalagi ya, kalau misalnya lagi nge-stream aku sering ada
jadi aku tuh mulai nge-stream juga itu juga ngikutin dari streamer Guild Wars 2 kan. Dia banyak kasih tips and tricks lagi untuk streamer-streamer baru. Waktu itu dia bilang, don't make your chat followers only. Karena ini bakal nutup orang-orang yang tadinya mau ngechat, kepengen tahu dulu nih, does the streamer actually fits for me? Itu jadi kayak, males dia ternyata follower only. Jadi aku dipaksa follow untuk ngechat sama dia. Soalnya kebanyakan kayak gitu, kalau misalnya emang they are there, mereka ngechat terus ternyata nggak cocok, ya udah mereka nggak follow. Tapi kalau misalnya mereka ngechat terus ternyata, oh reaksi streamer ini kayak gini nih, bagus nih, ya udah aku follow up. Malah jadinya mereka lebih invested into the streamer. Betul. I have to say. Terus ada trik juga yang untuk iklan ya, pre-roll ads. Ini yang menurutku cukup annoying from time to time. Pre-roll ads itu kalau misalnya kamu baru ngeklik channel orang nih, kamu baru buka nih channel orang itu, kamu kepengen dong say hi gitu kan. Tapi kamu baru buka, tapi udah dapat ads. Ads itu jadi bikin kayak anjir, aku harus nunggu like another 1 minute to chat her atau to chat him gitu. Pre-roll ads itu bisa dimatiin kalau misalnya kamu ngejalanin ads, kayak bisa ada di setting kok, di settingnya ads itu bisa dibikin jadi kamu bakal dapet ads pertama kamu di menit awal kamu stream. Makanya aku selalu starting soon itu selalu lebih dari 5 menit. Karena itu biar pre-roll ads aku muncul di situ. Jadi pre-roll ads for the whole stream will be turned off. Jadi orang-orang yang datang ke chat aku harusnya ya, because so as far as I know, harusnya mereka nggak langsung dapat ads. Kalau gitu. aku untuk settingan ads ini aku tidak ada pre-roll. Jadi di sini ada tulisannya, kalau dicek ya, sebenarnya di settingan itu ada tulisannya Kak, pre-roll ads for incoming viewer itu fully disable, bisa disetting. Ya, aku itu set bisa. 3 menit. Nah itu Dan kalau itu misalnya kamu disable itu, kamu harus ngapain? Seingat aku kayak gitu. Tapi kalau kebanyakan orang di luar sana yang aku masih lihat, apalagi streamer-streamer yang masih kecil, yang maksudnya kayak kita-kita gini, yang kayak aku gitu, mereka masih banyak yang pakai pre-roll ads-nya tuh masih nyala. Aku nggak tahu apakah this was on from the very beginning atau waktu itu aku secara tidak sengaja aku set. Tapi ini one of the input dari streamer-streamer besar yang aku quote-to-quote ikutin dari Guild Wars 2. Mereka bilang pre-roll ads kalau bisa dimatiin. Makanya aku baru cek habis itu. Itu sebenarnya on default. Jadi kalau misalnya nggak dicek dan nggak disetting, dia kayak kita nggak tahu kalau misalnya itu bisa diatur. Tapi sebenarnya emang mengganggu kayak dibilang si Vincent. Nanti baru masuk ke channel mungkin ke bawah raid, mau ikutan pasti raid, tapi ternyata kemudian ada iklan dulu. Tapi kan itu bisa diatur ya sebenarnya. Itu sering kejadian. Soalnya kalau misalnya kamu lagi rate nih, kalian kan kepengen kayak hype, kepengen, atau mungkin streamer yang kamu rate itu baru kayak introduction gitu. Tapi lagi introduction tiba-tiba ads gitu, terus kita jadi nggak denger what the hell she is or he is saying gitu. Jadi ya udah jadi engagementnya jadi berkurang, rasa kepengen tahu, rasa kayak want to stay itu jadi kayak berkurang. Jadi menurutku kalian harus pintar-pintar sama pre-roll ads ini. Kalau emang you don't care about it, ya it's up to you guys gitu. Karena you know ads give you revenue and I know that some people is looking for that. Tapi kayak menurutku ini bakal mengurangin engagement gitu. Terus satu lagi sebenarnya masalah iklan ini menurutku ya, selaku aku yang pengguna Twitch cukup dalam dan cukup banyak menggunakan Twitch, iklan mereka sebenarnya akhir-akhir ini tidak seintrusif itu menurutku. Aku pakai Twitch block, ad block, tapi di sisi lain kalau di HP iklan tuh cuma di atas layar tuh doang loh. Di atas chat sekarang kayak muncul sebaris doang di atas area chat, which is tidak menutupi layar. Kemudian kalau di PC juga sekarang sudah mulai kayak layernya naik ke atas sedikit, nanti muncul iklan di bawah sedikit doang. Dan tidak intrusif sekali, which is good menurutku. Yes. Now it's better. Like there are sometimes the ads are only like that. Tapi masih ada times yang iklannya benar-benar iklan muncul di plug di kamu punya layar. Kalau aku kan karena aku masih pakai di PC and aku punya ad blocker and never work. I don't know why. So I still experience what normal people who doesn't sub or like doesn't have this nitro was it like turbo was it? I don't know. I don't remember. Itu aku masih ngerasain kayak iklan-iklannya orang itu muncul di layarku, literally kayak nutupin semuanya, dia jadi nggak kedengeran dan segala macam tuh iya gitu. Betul. Ada komentar benar doang sekarang, itu bisa dipilih. Ada komentar, gue masih nonton full ads. Aku nggak tahu, cuma kalau misalnya aku bisa kayak pilih untuk yang banner doang, aku bakal pilih banner doang.
Basically Aku kayak Z pernah nonton itu gak sih, kayak di Indonesia yang tipikal-tipikal di TV yang nayangin bola atau ada event segala macam yang itu ada Iya. tulisan kayak kapal api. Yes. Itu iklan yang menurutku sangat oke. Meskipun ya kecil ya jadinya layar, tapi masih ketahuan kontennya daripada Yes. kayak iklan full ads. Sebenarnya ada kayak beberapa hal yang bisa dilakukan ya lagi ads gitu ya. Sebenarnya aku juga kemarin ada sempat kepikiran karena itu Nox ada bilang Mukluk itu salah satu streamer Guild Wars 2 yang aku selalu kayak role model aku tuh dia gitu. In a lot of things dia itu role model aku, kayak di saat ada ads lagi run untuk banyak orang, dia bakal ngejalanin ads dia sendiri di dia punya stream. Jadi orang nggak akan pernah ketinggalan konten apapun. Oh. Jadi kayak dia bakal nyalain klip di dia punya stream. Jadi his own ads kayak check my website bla bla segala macam, tapi it's very catchy dan all the chat we love his ads gitu. Karena very catchy and everyone's like hyping and everything. The song, the background, the BGM, the editing was really nice as well. Jadi kita suka ngeliat dia punya ads gitu. Okay. Jadi one thing that I was planning on doing, tapi belum kesampaian karena aku masih belum kepikiran konsep untuk sampai sana gitu. Tapi ya gitu. That is one way ya kalau kalian mungkin terutama kalau misalnya udah channelnya besar gitu ya. Tapi kalau sekarang mungkin kalau misalnya masih kecil-kecil gitu, setiap kali aku pakai notification. Jadi setiap kali ads ada muncul, aku langsung tahu oh ini lagi ada ads. Di saat ads itu lagi ada, aku kalau bisa aku nggak ngomongin tentang konten-konten yang penting atau kayak hal-hal yang mereka tanyain gitu. Jadi ya gitu. Oke, ada komentar dari Memo. Itu random antara banner atau full ads. Banner ads masih eksperimental, betul. Tapi kalau misalnya aku pribadi, kalau misalnya bisa pilih, aku bakal pilih banner. Kita kalau nggak salah di settingan ads sekarang bisa pilih mau hidupkan banner juga atau tidak. Opsinya baru itu. Tapi seandainya nanti di masa depan bisa pilih banner, aku bakal pilih banner aja. Nggak terlalu peduli. Aku belum lihat-lihat lagi sih. Duitnya masuk atau tidak. Kita lanjut kalau begitu. Kak Z Verzizer, apakah pernah streaming saat mental health sedang gonjang-ganjing? Kalau begitu. Pernah. How does it feel? Aku makanya bisa ngomong kayak gini karena aku pernah ngalamin sendiri. Oh my god, aku like literally I'm pretty sure like my viewers langsung tahu kayak she is not in a good mood kind of thing. Walaupun I try to smile and everything, tapi kayak bawaannya kalau misalnya itu kayak senyumnya tuh senyum kepaksa. Apalagi kan aku cam ya. Jadi udah kelihatan banget secara muka. Kalau mungkin untuk VTuber maybe it's easier to actually like mask your moodiness and everything. Tapi kalau misalnya apalagi banyak orang tuh bilang Z itu orangnya banyak senyum. Z itu orangnya banyak kayak you know like a very like friendly person. Tapi kalau misalnya lagi moodnya jelek, it's not that I don't want to be friendly. I am trying to be friendly as well because I ever mentioned this, I look streaming in a professional way. I'm not doing this like cuman untuk hobi atau segala macam. I'm looking at a professional way, so I have to be professional. But when you're like mentally drained and everything, mau seprofesional kamu sejago apapun, walaupun mungkin kamu di saat stream itu, di hari itu, you look fine, tapi after you're done and when you press like end stream, aku bakal langsung manjat ke kasurku langsung dead. Kayak tidur. Langsung I have to recharge antara itu atau makan gitu. Jadi gitu. Jadi I don't recommend it. Tapi kalau misalnya kalian udah ada janji, kayak contohnya nih aku janji untuk nge-stream konten ini, aku bakal tetap nepatin karena ada kalanya jadi ini sebenarnya hoki-hokian lagi ya. Aku waktu itu mulainya dengan mood yang nggak bagus. Tapi karena viewer aku jadi happy in the end. Ya. Gitu. Jadi it's hard to say sih sebenarnya. It kind of depends on your community and how you overcome these kind of things. Jadi for me aku bakal rethink tapi nggak langsung nge-cancel gitu. Tapi I recommend like your mental health lagi nge-stream kalau bisa jangan yang rock bottom. Paham. Aku juga pernah kayak gitu. Kayak basically aku kayak lagi gak main buat malas sekali ngapa-ngapain. Tapi aku pasang untuk nge-stream karena sudah ada jadwalnya, jadi buatnya naik. Ya, bisa Which gitu. Is good. Kita lanjut kalau begitu. Ya. Kayak apa tuh? Oh nggak semua is as lucky as us gitu kalau misalnya bisa jadi naik in the end gitu. Betul. Kadang ada emang hari nggak baiknya aja kan ya. Yes. Mari kalau begitu kita lanjut pertanyaan ke selanjutnya dari aku. Apakah momen yang paling mengesankan selama streaming di Twitch?
Sebenarnya aku ada beberapa momen yang aku bakal ingat terus sampai sekarang ya. First things first, lagi aku pertama kali nge-stream tahun pertama, aku tuh sempet nge-stream Valorant. Aku nggak pernah main Valorant before, aku nggak pernah main FPS before. Jadi aku nge-stream kayak orang lost gitu kan. Suatu hari tiba-tiba ada chat, "Kak, ajarin Valorant dong." Lalu gimana? Tiba-tiba moderatorku heboh. Terus aku kaget dong, kayak ngapain heboh sih, cuman orangnya. Ternyata dia pro player Apex. Namanya Big Z. Dia ngechat di aku punya chat. Terus aku kayak, I have no idea who the hell that is. Gitu, kayak aku kayak, tapi teman-temanku tuh yang moderator kan pada tahu semua. Terus aku kayak, ini semacam partner datang kemudian kamu nggak tahu tuh siapa? Aku nggak tahu itu siapa. Oh, oke. Aku beneran gak tahu itu siapa. Kayak aku kan juga waktu itu belum main Apex banget ya. Jadi walaupun aku tahu game ya, aku nggak tahu siapapun pro player atau kayak who yang punya nama gitu in that community. Jadi aku kayak ya udah aku jawab aja, I'm so sorry, aku juga belum pernah main Valo, you know, aku berjujur-jujuran aja gitu. Tapi abis aku selesai stream, teman-temanku di Discord tuh, kamu nggak tahu itu tuh pro player gini-gini. Terus aku kayak, oke. Jadi itu aku gak akan lupa sih sampai sekarang sih. That's one thing. Terus memorable moments yang pasti ya itu kayak main game horror sampai nangis. Itu aku juga gak akan pernah lupa. Aku dikagetin sama viewer-viewer aku, by the way. Mereka sangat amat mencintai menggunakan jump scare di aku punya channel. Karena aku kalau kaget ya agak kayak kaget ya. Gitu. Nah terus habis itu baru-baru ini aku juga banyak dapat gifted subs. Jadi dan aku juga baru dapat 1K follower, jadi aku masih senang. I will never forget about this karena reaching like gifted subs up until like 65, I never imagined that gitu. Oh, jadi aku juga dapat. Aku bisa punya banyak stiker dan emoji sekarang. Thank you to all my viewers for being very generous and everything. It really means a lot to me dan this is very memorable. Makanya aku tuh jarang kan ngepost sebenarnya di Twitter. Aku nih orangnya nggak seaktif itu di Twitter. Jadi kayak kalau aku ngepost, it's really kind of like something that it means a lot to me gitu. So yes. Aku juga dapat gift subnya. Siapa? Aku kemarin lupa siapa yang ngasih. Congrats. Ada yang bilang congrats. Ada yang bilang congrats di chat room. Congrats for 1K follower in Twitch, kata Vincent. Ini baru nyampe sekarang. Iya, baru nyampe sekarang. Jadi I have to admit ya. Jadi one thing about streaming on Twitch is consistency kan. Waktu itu aku sempat berhenti nge-stream karena aku pindah rumah di Jerman dan internetnya speednya cuma 2 Mbps. Jadi I can't stream, I can't play, I can't do anything. Dan that's like around 7 months. Dan aku akhirnya sambil nyari tempat untuk tempat tinggal baru kan. Tapi karena kontrak kan kalau di sini kalau kamu nggak bisa fulfill the contract time, kamu antara kena denda atau kamu harus cari orang yang gantiin kamu. Why? Nah waktu itu aku nggak bisa. It is very complicated here. It's very crazy here. Jadi karena itu semua, I had to stop whatever I was doing. I can't even play game that I love. Jadi aku beneran kerjanya itu cuman kayak ya doing nothing gitu. Doing only things that I can do with my mobile phone data gitu. Jadi consistency is very important kalau kamu kepengen grow. This is one of the reason why my channel couldn't grow during those times. Gitu. Ada komentar 2 Mbps 200 KB. I thought my internet sucks so much. Bro, although like this is a very developed country, the internet is not as developed as Indo. You guys can always ask. My issue is always, no, not always, tapi most of the time was internet. For real. Itu? Internetmu sekarang berapa kah? Untungnya rumah yang ini kayak dia internetnya sangat cepat, kayak sekitar 50. Ya, buat aku 50 tuh udah cepat gitu. Karena sebelumnya antara 10 atau 2 gitu. Oh 50 tuh aku kemarin, aku sekarang 100. 100 tuh 13-an kalau misalnya di IDM. Damn. Itu tidak cepat mungkin kalau dibandingkan dengan mereka yang ada di Jawa dan Jakarta. Yeah, I'm so sorry to say, but this is how bad it is here. So, yeah, gitu guys.
ada komentar tuh guys, internet Indo tidak sejelek yang kalian bayangkan. Sebenarnya menurutku pribadi ya, Indonesia itu luas sekali, banyak pulau, yang namanya infrastruktur susah, pengembangannya tidak semudah kayak negara-negara lain yang mungkin kecil dalam tanda kutip. Terus kalau tapi aku pribadi rasanya penetrasi internet sih semakin oke. Kayak misalnya dulu dapat 10 Mbps tuh mahal gitu kan sih. Sekarang kan berangsur-angsur sudah mulai naik ya, 20, 50, 100. Jadi kayak dikit-dikit naik gitu loh. Tapi ya mahal murah ya itu kayak dibilang si Memo. Beda. Tapi ada lah ya perubahannya gitu loh. Kayak dari dulu sampai sekarang jadi sudah mulai kayak affordable gitu loh. Kayak I think like kalau di Indo kan semuanya serba kayak kalau bisa the cheaper the better kan. Kayak Iya betul. Kalian aja kuota HP di Indo gitu, kayaknya sekitar 30 giga paling berapa sih, 100.000 ya? Aku 15 giga ini 30.000. Nah itu ya segitu. Kalau di sini sekitar 10 giga itu sekitar 200.000 kalau dirupiahin. Jadi kayak di sini tuh semuanya tuh as crazy gitu loh untuk harga di sini. They don't really care about the internet that much because I guess the gamers isn't that much. But lately if you pay the expensive ones, definitely you can get the good ones. Tapi the expensive ones yeah, think about it like sebulannya maybe like 2 until 3 million untuk yang bare minimum good gitu. Ya begitulah ya. Beneran di sana internet cepat buat apa? Buat banyak dong. We are in this era where we need the internet, I guess. Tapi bayangin ya, kayak waktu itu aku untuk nonton YouTube aja di rumah itu, waktu itu dengan speed kayak gitu paling cuma nonton di 360, and I was like, I hate my life that time. Burik ya kak ya? Burik banget. Aku sampai kayak mikir, aku udah jauh-jauh sampai Jerman ya. Aku udah jauh-jauh kayak udah sampai di kota. Waktu itu bahkan bukan di desa. Waktu itu aku di kota besar. Udah. Tapi internetnya segitu. Aku sampai kayak aku udah pindah nih dari desa nih ke kota besar. Hello internet, what the hell are you even doing gitu? I can't even play anything gitu. Aku akhirnya main Guild Wars 2 pakai kuota HP karena Guild Wars 2 nggak really like nguras kuota gitu kan. Data. Untungnya masih bisa itu. Tapi kayak other than that, like mau nonton YouTube, mau main Apex Legends yang kompetitif udah pasti forget about it. Oke. Gitu. Ada komentar sebentar ya, ke atas dulu ya. Ada banyak komentar. 360 most often this day using 1440. Ya tapi kan tadi dia bilang nonton 360 itu lancar kak. Nonton 480 berarti patah-patah gitu loh. Karena internetnya sangat-sangat busuk gitu kak. Maksudnya. Ya, parah banget. Iya. Itu sudah komentar lagi tadi sebenarnya. Apa nih? 200 Mbps apa itu? Speedy kata Uncle Setsu. Nah. Terus ada yang bilang Telkom dan instan juga 0809 894 kali. Bes kak? Ya, bes. Dah, kita lanjut kalau begitu. Momen. Pertanyaan aku selanjutnya, momen yang paling menyenangkan dan menyedihkan selama streaming itu siapakah? Yang paling menyenangkan, jujur ya sebenarnya I'll just be a normal human being ya. Kalau dikasih gift sub atau di sub itu pasti happy ya. Jadi kemarin jujur ini mungkin karena juga masih baru dan everything, tapi getting like hype train level 5, I never imagine I could reach there. Gitu loh. I was so happy when I got like hype train level 5. And aku bener-bener sampai ngeblank gak tahu harus ngomong apa. Karena I was that happy gitu. Tapi kalau misalnya momen paling sedih itu kalau misalnya internetnya mati. Internet mati itu sering. Waktu itu aku sering. Jadi kayak viewer aku untuk tahu aku disconnect itu mereka udah terbiasa gitu. Jadi that's also one of the reason why aku mungkin baru bisa dapat 1,000 follower itu right now kayak this month, like after 4 years of streaming I guess. Ya because kayak those days I can't really stream as good. Dan orang-orang kalau misalnya udah viewer udah ngeliat nih dia nge-disconnect, ya udahlah ganti cari streamer lain gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak ya udah retention time-nya jadi berkurang gitu. Iya paham. So gitu ceritanya. Jadi tapi yang also one of the fun the things that makes me happy juga lagi dari stream itu
actually ketemu banyak orang in the way yang aku didn't expect gitu. Banyak komunitas yang ternyata they are very helpful, atau mereka bukan cuma untuk masalah stream ya, tapi kayak also in real life kind of stuff. Terus ada juga kayak dari stream gitu ya belajar kayak orang tuh bisa kayak gini ya, kalau misalnya being online itu bisa kayak gini, bisa kayak gitu. Itu for me it's a happy learning kind of thing in a way. Tapi what saddens me is if people could be so rude on stream, and I was like, bro, if you're so hurt, please don't hurt other people kind of thing. Kadang-kadang orang-orang ketikannya nggak dipikir kayak misalnya di belakang tuh masih ada orang gitu loh yang baca. Kadang-kadang kayak gitu, tapi ya begitu. They don't really care. Balik lagi kan kita di publik ya, jadi kita kayak nggak bisa ngatur siapa yang datang kan. Yes, makanya. Tapi ya gitu, kayak for me the happiest moment was when I got like Hype Train 5 kemarin. Especially because I never expect for me to reach that far. Tapi the saddest moment would be like when ya gitu, kalau misalnya I couldn't perform well at all. Aku waktu itu sempet kayak di saat internet itu bermasalah ya, aku udah sampai mikir I fail as a streamer. I can't give what my viewers, my community is looking for. Aku udah sampai pikir kayak, should I just stop? It doesn't even make any sense if I still tell them like, I'm so sorry I cannot stream today because my internet died. I'm so sorry if I cannot stream today because internet is still not working well. Kayak gitu, itu aku tuh ngerasa bersalah terus, to be really honest, gitu. Jadi ya itulah. Ini orang-orang di chatroom malah minta maaf, bukan gitu. Cuma kadang-kadang kan ada yang kayak gitu ya, ada kadang-kadang viewer yang datang kemudian kayak ketikannya tuh nggak dipikir dulu gitu loh, apakah kira-kira orang yang baca ini bakal kesinggung atau tidak begitu. Kadang-kadang begitu. Bukan aku nyalain viewer yang di chatroom sekarang ya, bukan ya. Kadang-kadang ada yang kayak gitu Kak. Tapi also one thing ya about me, kan aku kan streaming kan pakai bahasa Inggris ya. Juga also because aku biasanya mulai streaming itu jam segini atau sejam after this. Tapi karena most of my viewers jadinya tuh jadi orang international mix, I learn a lot from them as well. Buat aku kadang-kadang itu kayak fun gitu. Ternyata di negara kalian kayak gini ya. Ternyata di negara kalian kayak gitu ya. Gitu segala macam. Itu tuh cukup opening gitu. Kayak menurutku kayak, ternyata beda. Terus kalau misalnya ngelihat orang-orang dari negara ini ngechatnya caranya gini. Kalau orang dari sini ngechatnya caranya kayak gitu. Segala macam. Itu it's actually a very interesting experience for me gitu. Iya gitu. Betul. Tapi dengan itu juga kayaknya Z juga bisa itu kan ya, apa namanya Kak? Berpikir dulu sebelum bertindak? Yes, definitely. Kalau misalnya ya kamu kayak baru ketemu orang yang pertama kali ngechat dan itu mungkin dari negara A, kamu mungkin mikir kenapa dia ngechat kayak gitu ya? Tapi nanti kalau diperhatikan dulu, ternyata begini alasannya begitu ya. Kadang-kadang tuh suka kayak gini. Segala macam. Iya, pertama-tama itu kalau misalnya ada orang datang kan kita kan nggak tahu kan mereka dari mana. Bahkan sampai sekian lama kita juga nggak akan tahu dia dari mana sebenarnya kan. Jadi kayak it kind of teach me to try to be neutral in a lot of ways. Kayak contohnya topik-topik yang mungkin very controversial untuk certain culture atau certain kayak people yang cannot relate gitu. Aku berusaha untuk nggak menyinggung itu. But if it's like my own experience, kayak aku cerita kayak gila aku diginiin kayak gitu-gitu, ya I'll just tell them and then they will express their opinion. Jadi kayak ya harus pinter-pinteran aja sih, kayak tahu how to make. I know you cannot make everybody happy with what you say. I know you cannot like menggandeng setiap jiwa di kamu punya stream untuk like you and everything, karena mungkin one thing that menurut kamu lucu, it doesn't work to another person. Gitu. Jadi ya belajar terus-terusan dengan getting exposed to this kind of people. It's really like helping a lot. And also in real life ya. Bisa membaca situasi lah ya dan kondisi. Kita lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan, bukan pertanyaan dari aku dulu sebelum masuk ke pertanyaan dari viewer. Kemarin yang birthday 28 itu apakah pertama kalinya birthday di stream. Di stream. Yes. Aku selama ini nggak pernah ngerayain birthdayku ya, kayak dia
Mungkin aku emang nge-stream aja gitu, tapi never really like telling people like, hey, it's my birthday kind of thing. Tapi kayak lately like a lot of people say, hey, it's your birthday, it's it's your own hak untuk celebrate it kayak with stream. And what's funny is I met a few Libra people as well gitu, jadi kayak oh ya, so we Libra kayak gitu, jadi kayak nge-hype bareng gitu. And it's nice karena kayak jadi beberapa orang yang emang stop by karena just to say that they're Libra as well gitu, malah jadi kayak nge-vibe bareng gitu ya gitu. So Iya betul, aku tahu berapa yang Libra. Aku juga kemarin nge-rate akhirnya orang yang lagi mau ngerayain birthday juga. Jadi waktu itu kita bener-bener jadi kayak ngomonginnya cuma tentang Libra doang, itu lucu banget sih. Oke. Tadi mau tanya apa ya? Kita lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan dari viewer. Mana nih? Saya taunya Libra itu Doko. Apa itu Libra itu Doko? Doko itu apa? Nggak tahu. Apa itu Libra dan Doko? Mantanku Libra lagi. Obscure Senseiya. Ya Allah Senseiya. Bye. Iya. Kita lanjut Kak. Ada pertanyaan dari Vincent Liu. Since you just got 1K followers, congrats. So what's the plan? Like event or something? So because I wasn't actually like expecting for me to get like 1K, because I know I've been staying at 900 for quite some time. For real, karena kayak udah cukup lama, berbulan-bulan tuh di 900 kayak nggak naik-naik gitu. Jadi aku kayak ntar 1K kayak once in a blue moon deh. I had no plan. I was so surprised, dan karena kejadian baru-baru aku juga belum rencanain apa-apa. Ditambah aku harus pindah rumah, jadi kayak I'm so sorry if I can't like make anything. Tapi kemarin aku ada plan untuk main bersama viewer kind of thing. If someone wants to play with me kind of thing. Karena actually this reminds me of last time aku pernah main yang kayak multiplayer yang bisa ber-15 bersama viewer gitu kind of thing. Apa Gartic ya? Phone? Bukan. Kayak karakter tuh kayak lomba gitu, kayak untuk dapat jadi nomor 1 gitu. Fall Guys ya kalau nggak salah. Fall Guys tuh maksimal 15 orang. I think it's 15 or is it 12 ya. Waktu itu seingat aku rame banget kok di stream aku, terus that is also one of my happiest moment because I never expected people to actually want to play with me at first. Itu masih awal-awal aku nge-stream, dan I'm planning on maybe doing that again for this 1K. Maksudnya bukan itu ya? Itu Is lah it ya? Fall Guys? Ya, Kayaknya bukan Kak. Fall Guys tuh 4. Habis itu satu tim bisa 4. Tapi kalau satu lobby nggak tahu ya apakah bisa 3-3-2 sih satu lobby. Waktu itu kita open lobby sendiri sih. Jadi waktu itu emang cukup rame. Jadi aku agak kaget karena aku cuman kayak, hey, I just want to play this, ada yang mau datang nggak? Terus ternyata ada yang datang. Terus aku kayak wow. Gitu. Okay. Jadi I'm planning on doing something like that, similar like that. Tapi aku belum nemu game yang klik yet. If it only happens like another Fall Guys, tapi kayak for now kayak I'm still searching for one because I don't want untuk ngerayain celebrate yang setengah-setengah kalau bisa. I know that it's not going to be like 1K titik gitu kayak when it happens, tapi I'm still going to kind of celebrate it. Ada komentar GW2 satu squad bisa 50. Iya. Kalian kalau mau GW2 squad ngehajar Auric Basin atau semua Cakgeran juga boleh. Mau tanya satu lagi dong Zi. Ini tadi kamu bilang mau pindah rumah lagi. Pindah kamar. Jadi aku di satu rumah ada 5 kamar. Cuman ternyata kamarku paling kecil selama ini. Aku baru tahu selama ini kamarku paling kecil. Padahal harganya sama. Oh, kemudian aku bete. Terus habis itu akhirnya aku kayak kemarin kamar yang terbesar kedua kosong gitu. Terus aku bilang kayak ke landlordnya kayak, can I move there? Baik deh. Terus dia kayak, iya sure gitu. Ya jadi ini mau dibenerin dulu, ada bukan lemari, kayak bagian dari heaternya tuh agak I don't know, rusak. Terus mau dibetulin dulu. Nah, habis itu November mungkin aku pindah. Tapi kayak I have to start packing and everything. Gitu. Oke. Ada komentar bukan Gears War 2 Kak, Guild Wars 2.
Si Z Yes. sering nge-stream itu Kak. Guild Wars 2 itu bisa free to play dulu mainnya kalau kalian kepengen main the very basic of the game, tapi kalian banyak feature yang kalian gak dapetin. Tapi I mean like I started Guild Wars 2 juga waktu itu free to play ya, and walking around with only like free items, like whatever free account can do, buat aku for the first few months it's okay. You learn a lot from being free to play. You learn like, okay, kamu nggak bisa gini, kamu nggak bisa gitu. You learn how your character works and everything. Kalau misalnya kamu langsung beli expansion, karena Guild Wars 2 kan tadi aku bilang they are not sub base ya. Jadi mereka expansion base. Jadi kamu beli expansion tiap kali expansionnya keluar. Nah, di expansion kedua kamu dapat glider. Expansion pertama kamu dapat glider, expansion kedua tuh dapat mount. Kalau misalnya kamu udah pakai glider dan mount, ya semuanya jadi serba gampang kan. Kalian gak akan ngerasain suka dukanya jadi gamer gitu. Soalnya everything is serba easy gitu. I recommend the game. Ini BTW kamu apakah ada plan atau sudah ada tertulis ya? Punya situs atau blog sendiri Kak, menulis segala macam yang telah Anda jabarkan panjang lebar kayak brand ambassador dari tadi? Kecuali threads ya? I have already aku nggak punya gitu. Jadi I'm just there like based on my experience. Walaupun kayak mungkin karena orang banyak yang nanya juga ya setiap kali ke streamku ya. Jadi aku terbiasa aja kayak menjawab ini semua. Tapi kalau misalnya terutama untuk player Guild Wars 2 yang baru, itu kalau join aku punya Discord channel, aku nge-link semua link yang kayak ngebantu new players especially gitu. Jadi I hope it works. I hope it helps gitu. Ada komentar dari Sinox 9 tahun. Ada kayak dari SD sampai SMP. 9 tahun itu bukan waktu yang sebentar guys. Dan aku nggak expect bakal main game selama 9 tahun. Karena aku nih jujur ya, aku nih orang yang gampang bosenan. Jadi banyak game yang bisa aku drop. Tapi Guild Wars 2 aku nggak tahu kenapa aku nggak bisa drop gitu. Walaupun banyak drama ya. I have to say like there are so many drama, kayak contohnya mungkin guild ini berantem sama guild itu, terus ntar membernya bisa marah-marahan sama member ini dan segala macam, terus ntar ya the life of a gamer community gitu kadang-kadang ada ups and downs ya. Walaupun di Guild Wars 2 I have to say like most of the time it's positive community, tapi pasti ada sekali dua kali lah mereka toxic dan mereka drama lah. Tapi also like I mentioned like the community is very nice. Aku waktu itu sebagai player baru, aku tuh nulis di map chat, "Hi, I am trying to get this achievement," gitu. Aku harus ngebunuh world boss. Bayangkan world boss ya. Untuk mekanik ini cuma boleh 20 second. Sedangkan selama ini aku nggak bisa dapet karena it was nggak diatur lah. Intinya jadi semua orang asal-asalan, yang penting mekaniknya selesai gitu. Jadi aku ngomong kayak gitu di map chat. Terus habis itu ada orang langsung tiba-tiba masang kayak commander tag. Jadi kalau commander tag itu semuanya bisa ngikutin dia atau kayak dia yang bakal ngatur gitu. Terus dia tiba-tiba ngomong gini, "Okay, I will help you." Terus dia ngomong di map chat kayak orang harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gitu. That moment, that day, aku dapat achievementnya. Padahal aku udah 2 tahun lebih kayak just kill the boss dengan harapan bisa dapat itu achievement, tapi nggak pernah dapat. Jadi kayak it's very helpful in a way gitu. Sejak saat itu aku kayak gak pernah forget about that guy. Kayak I'm so thankful to that guy, although it was a very small achievement gitu. But that's how nice the community is. Ini seharusnya aku mungkin tanya itu pertanyaan tadi ya, momen yang paling mengesankan dan menyedihkan selama main Guild Wars 2 ya. Daripada nge-stream. Guild Wars 2, I have so many stories about it, but yes. Ada komentar tadi, asik dong, tapi begitu pulang kerja, pulang sekolah, pulang kuliah, sudah selesai tugas, let's raid boys and girls. Aku emang pernah ikut ya kayak grup untuk raid and everything. Emang kalau misalnya kayak gituan, it's very demanding. Kayak aku tadi bilang, aku ada latihan rotasi kayak berapa jam sehari. Itu karena those kind of content is very demanding. Tapi kalau misalnya kamu talking about Guild Wars 2, it has a lot of contents. Ada PvP, ada raid, ada world versus world, itu yang kayak server versus server. Terus ada juga open world, ada yang achievement hunter kayak I am, ada yang story doang, yang suka story-nya doang. Itu karena story-nya Guild Wars 2 is not bad that they actually make a book out of it. So, yeah, if you just want to chill, login, kayak itu kata Uncle Setsu, kayak you just want to login and then ngobrol sama komunitasnya, it's very possible. There's also an RP community there. So you can like go to one spot and then you just RP with people.
literally like doing things. You can do anything. Kamu mau kesana cuma untuk ngebetulin baju kamu doang, silahkan. And then kamu kepengen kesana untuk, just ngehit every single boss that you can see, ngikutin orang-orang gitu. Yeah, you can do it gitu. So it's not very demanding. It has content that's demanding if you choose to do that. If you don't want to play the demanding stuff, so you can still enjoy the game. Gitu. That's for me. Ini literally sebenarnya get to know more about Guild Wars 2. I'm a brand ambassador for Last and Guild Wars 2 at this point. Iya betul. Dari tadi basically aku kayak dengar cerita masalah Guild Wars 2 dong daripada Sisi. Gimana ya, soalnya di Indo sendiri nggak banyak yang main gitu. Jadi kayak I might be the only person that is openly talking about this in Indonesian community as well gitu. Betul. Ada Belang Sinox certified BAGW2. Iya betul. Jujur aku sampai saat ini aku baru tahu Sizi ternyata main GW2. Aku kadang-kadang mampir ke tempat Sizi kalau misalnya aku tidak bentrok jadwalnya dan aku tidak tidur. Somehow aku nggak tahu main apa Kak. Kadang-kadang kayak aku tahu ini game apa, kadang-kadang tidak. Kemudian kadang-kadang aku lihat ini kayak MMORPG, tapi karena selain itu kayak Dota 2, jadi aku kayak mikir, nih orang-orang kayaknya main Dota doang ya. Ternyata bukan. It's Guild Wars tuh. Gitu. Mungkin karena aku kayak apa ya, kayak pikir kalau salah MMORPG sama dengan Dota, jadi aku kayak mikir semua MMORPG sama Dota, tapi ternyata bukan. Tapi kadang suka dari third person perspektif dari atas juga gitu. Jadi mungkin itu yang bikin kelihatan mirip. Kayak gitu kali. Iya betul. Ada komentar, gimana sih caranya Mas Adli selalu dapat streamer dan entah saya pun tidak tahu jika itu sini saja. Kan saya bergaul. Jadi saya tahu dengan orang Kak. Begitu kalian. The two people I know are my old Warframe clan member dan orang itu married to each other now. Hah? Wow. Ada orang ketiga kata si Uncle Setsu tadi. Wow. Jadi sebenarnya kalau misalnya dicari ya, emang guild Indo tuh banyak di Guild Wars 2. Ada guild yang dari tahun 2012 sampai sekarang masih kuat. Itu Nox juga ada guild Indo. Aku tahu, aku juga join. Aku pun dulu juga punya guild Indo sendiri. Tapi karena like all life happening, kayak we cannot keep up with it anymore. And kita udah mulai, itu dulu karena kita masih kuliah sama-sama membernya. Jadi kita masih bisa aktif. Tapi sekarang udah lewat dari kuliah, life is happening and everything. Jadi, we always say in real life first, baru game second. Jadi gitu. Jadi yang my Indo Guild udah less active. Ya paling cuman berapa orang. Cuman one thing that I really love about Guild Wars 2 is the amount of female player itu juga banyak. Jadi in my own guild especially, kadang-kadang kan kalau raid kan bisa bersepuluh ya. Itu bukan, kalau rate itu emang bersepuluh. Bisa 4 out of 10 itu cewek-cewek. Jadi kayak it's fun gitu. We have girls gitu and it's girl power. And then people be say like, girls ntar pasti gagal terus dong itu boss and everything. I'm so sorry guys, but we are the girls and we are like literally holding the support role in this raid team. Kayak we are also good gitu kind of thing. And like we are really supporting each other aja sih kalau misalnya especially like maybe girls in any game gitu. So yeah. Ada komentar Kak tadi di atas, BTW Dota itu MOBA kayaknya bukan MMORPG. Aku mikir namanya Dota itu MMORPG. Sorry. MOBA yang free to play tapi dibayar pakai mental kata Lian. Hansulian kata Uncle Setsu, kayaknya ketemu di klan luar. Guild away ku kalau di VC kebanyakan cewek kata Nox. Oke. Yes, world versus world. Nah itu makanya kalau misalnya apa ya, mungkin karena kita juga banyak cewek yang main Guild Wars 2 ya. Jadi kadang-kadang tuh I have to say, I'm so sorry to say this out loud, tapi kayak cowok-cowoknya nggak norak gitu. Oh ada gamer cewek enggak kayak gitu banget. Kalau misalnya di game lain kan sering tuh kayak gitu, oh my god dia cewek, oh my god it's a girl who's playing gitu, segala macam. Tapi kalau misalnya di Guild Wars 2, because like it's very common to find girls who plays the game. Because again, the game is very casual friendly. The game is not as demanding if you choose the non-demanding contents. Yeah, there's a lot of girls. Dan kalau misalnya ada girls yang kepengen demanding content, we also have like demanding content. So, yeah, everybody's there. Oke, ada komentar apakah karena support role lelaki tend to do if you're not pulling your weight, I won't heals you, kata Uncle Setsu.
Wait, if you are not pulling your weight, I won't heal you. Okay. Not really sih. Because I don't know if this is happening kayak lebih ke arah laki-laki kan sukanya proving themselves ya. Iya. They want to prove them. Ada And tendensi. we have this what we call as DPS meter. Jadi kita bisa lihat nih DPS-nya mereka berapa. Kalau misalnya rotasinya bagus dan mereka DPS-nya tinggi, mereka kan kayak, "Wow, DPS gue tinggi nih." Wah, gitu kayak, "Mana DPS lu?" gitu segala macam kan, walaupun it's like in a friendly way gitu. Ya, they are having fun that way. So they prefer DPS and they become DPS monkeys. And I would say the girls kalau megang support, emang kan aku bilang kadang rotasi kita sebagai cewek-cewek kan nggak sebagus cowok-cowok ya mungkin ya, I think ya. I mean there are girls yang jago banget DPS ya. Tapi like for me in my case, when I perform as a support, I feel like I am better in maintaining the team and jadi nge-support the whole run gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi kayak feel the role aja gitu. Gitu. Ada komentar dari Malignant Heart. I prefer tank and supporting, kata Malignant. Yeah, he is a different one. But a lot of my friends who like the male especially, they prefer like DPS karena one side kalau misalnya DPS kadang, I'm not saying always ya, kadang they don't really have to think a lot. They only think about their rotation. I'm so sorry guys, I love you still, but when the DPS monkey is happening, like you only think about your rotation, you never think about like the mechanics. And we as the support we have to think. Gitu. Ada komentar lagi dari Penyu, MMORPG tanpa support susah banget, kata Penyu. Yes, kayak orang suka bilang kayak support is kind of like one of the most it's not one of the most, it's the most important thing if you want to run like these kind of contents. Karena without support, like apa ya, you cannot like do several things. Kayak you cannot, for example, nge-skip mekanik tertentu. You cannot like, for example, make it faster in a lot of way gitu. Jadi yes, support. Kalau nggak ada MMORPG, nggak ada support, you're going to like feel a lot of pressure and everything. Oke, kita lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan dari selanjutnya, sebentar. Pertanyaan dari Bazelar. Anyway, happy belated birthday. BTW ada plan pulang ke Indo nggak, Kak? Dan kalau pulang berapa lama di Indo? Tanya Baba. Untuk tahun depan aku udah ada plan untuk pulang Indo minimal 2 kali, maksimal 3 kali. Karena adikku bakal tunangan dan bakal married tahun depan. Dan saudaraku bakal married juga tahun depan. Jadi ya, untuk tahun depan aku bakal sering pulang Indo. Cuman karena sering ya, jadi mungkin gak lama-lama. Biasanya aku pulang ke Indo setahun sekali dan around 3 weeks biasanya. Wih, panjang. Tapi this time maybe like around 2 weeks max atau 1 week. Oh, oke. Zi, ngomong-ngomong pernah ditanya begini, apakah pernah meet up sama beberapa streamer di Indonesia? Aku pernah ketemu Kak Windy, Bang Memonya gak ketemu. Oh, why? Kenapa tuh? Gak apa-apa, Bang Memo kayaknya emang lagi sibuk aja hari itu. Dan kebetulan aku lagi di Bali kan, jadi ketemu Kak Windy. Waktu itu sampai makan es krim deh kalau nggak salah sama Kak Windy, seru deh. Gitu. Oke. Terus di sisi lain juga pernah ketemu, tahu namanya kayak Bang Radit dan segala macam gitu nggak, Mas Adli? Itu juga pernah ketemu. Siapa itu Bang Radit? Radit, Ping, itu player Apex. Dua akunnya ketemu dari player Apex, namanya Ping 225 ya kalau nggak salah gitu. No. Oke. Aku dibilang Radit, aku juga tahu Raditya Dika. Siapa Radit? Ada namanya Bang Radit gitu kalau nggak salah, atau Kang Radit ya di stream ya, aku juga agak lupa gitu. Kang Radit? Anyway. Tidak tahu Kak. Mungkin karena orang lama jadi taunya yang lama-lama ya. Iya. Kayaknya dia malah bagian awal aku nge-stream deh. Tapi sekarang udah nggak nge-stream lagi setauku. Iya betul, aku kayak nggak tahu siapa yang Radit sama si Ping 225. Tapi aku dari 2022 Mei bergaul di Twitch itu November. Jadi sebelum itu panjang nggak tahu siapa-siapa. Jadi kayak ada Bang Niwi juga gitu, kalau tahu dari Kalau player Niwi Apex. aku pernah lihat. Nah itu dari circle-nya mereka gitu. Jadi malah aku nggak ketemu Niwinya, malah ketemu circle-nya gitu. No, aku pernah lihat nama Niwinya.
Ada Iya, kayak kalau komentar. Kenapa tuh? Bang Dewi sering sibuk, jadi dia nggak pernah datang juga kalau aku datang. Ya kalau ini Sedih. aku pernah lihat namanya, jadi aku kayak pernah kebayang ada tulisan Kang underscore Sadir kayaknya dulu Apex ya. Siapa itu? Banyak Iya, streamer lama yang udah nggak nge-stream. Iya betul, itu juga. kalau nggak salah itu deh username dia. Dia dulu aku juga kenalnya juga gara-gara Apex kan lagi aku first year aku nge-stream aku emang nyobain Apex. Jadi kayak beberapa orang akhirnya kenalnya dari Apex. Kayak Bang Memo aku juga kenalnya kalau nggak salah dari Apex deh. Gitu. Ya itu ada juga kayak orang Indo yang tinggal di Jerman juga namanya Shulai. Dia aku nggak yakin dia udah masih stream lagi tapi waktu itu sampai nginep di rumahku segala macam. Jadi Wow. kita we had a girls night out gitu. Seru deh. No, aku nggak pernah lihat namanya Sulai. Yes. Ada komentar tadi Lilian sebenarnya. Emang beli di mana? Dia di Jerman saat ini, Yan. Ada komentar dari Baba, kenal Jordi juga dari Apex berarti. Yes. Itu dari circle-nya Kang Radit waktu itu. Oh. Yes. Siapa lagi ya? Kayaknya dulu ada streamer Apex lama namanya Mogek juga dari Bali. Mogek. Oh, itu yang main sama Pink kalau nggak salah. Aku Jadi belum. Aku masih anak baru kayaknya Kak, nggak tahu siapa-siapa Kak. Belum bergaul. Aku seringnya juga denger nama doang gitu awalnya gitu. Terus lama-lama kalau misalnya sering di sana jadi tiba-tiba ntar ada yang muncul, ntar tiba-tiba ada yang muncul gitu. Oke. Kita lanjut kalau begitu Kak. Iya. Aku juga ketemu sama beberapa VTuber sih akhirnya di Indo. Yang anak-anak Apex juga sifatnya, tapi Oke, ada komentar dari Uncle Setsu. Kayaknya ada streamer Apex juga tuh, Ankerokun. Hehe, kata Uncle Setsu. Anke jadi salah satu artis aku. Aku kalau nggak salah juga punya PNG dari dia. Aku juga. Oh. Tapi kayak aku waktu itu masih awal banget. Jadi Anke masih kayak baru awal jadi artis gitu. Sekarang Gitu. sudah lebih veteran begitu ya? Iya, sekarang udah sudah membanggakan lah. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Pertanyaan dari aku selanjutnya. Apa yang bisa dibandingkan 3, 6, 12 bulan atau tahun-tahun yang lalu? Sejak awal nge-stream sampai sekarang? Sebenarnya aku ngerasa ya yang pertama aku ngomong udah lebih lancar ya. Jadi Jujur pertama kali ngelihat Z atau kan Z yang follow duluan. Kemudian aku kayak mampir orang ke tempat Z. Cara dia ngomong nih, apa ya? Berilmu. Apa? Kayak dia tuh kayak gak ngomong yang hal yang berulang-ulang gitu loh. As in kalau topiknya A ya bener-bener A B C D E, bener tek 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 gitu loh. Jadi kayak bener-bener kayak di atur sedemikian rupa biar kayak bagus gitu loh penyampaiannya. Dan itu kayak aku nggak tahu mau bilang apa tadi, kayak pinter gitu loh. Kan bisa bilang berilmu ya. Oke. Jadi kayak aku kayak oke. Dan tadi dia bilang kalau dia sebenarnya nge-stream itu gara-gara biar lancar ngomong, aku nggak kepikiran. Jujur aku malah mikir Zizi itu dari kecil udah sering ngomong. Ternyata dia nge-stream, kemudian dia lebih lancar ngomong. Oh, nggak kelihatan sama sekali, serius. Yeay, artinya berhasil. Ya, serius. Ya, jadi yang pasti aku lebih lancar untuk ngomong dan juga karena aku kan teman-teman kan banyak Indo ya, jadi emang ngobrol kan pakai Indo. Kecuali teman-teman yang di Jerman sini, kalau yang orang internasional udah pasti pakai bahasa Inggris. Tapi karena nggak banyak kesempatan untuk pakai bahasa Inggris buat aku, jadi dengan stream pakai bahasa Inggris itu it trains my English gitu over the time. Walaupun Inggrisku nggak hilang, tapi kadang kan lidah kan jadi kaku kalau kamu nggak pakai bahasa itu cukup lama gitu. Jadi it's also like a training platform for me gitu. And also comparing to like the past, maybe aku sekarang lebih terbiasa lah dengan whatever streaming is, kayak preparing ini, kalau ada problem ini aku nggak sepanik dulu dan segala macam. Terus kayak ya udah lebih ready aja sih mungkin. Jadi gitu. Ini sejak awal kali nge-stream itu masih pakai laptop yang sama atau sudah ganti-ganti device? Masih. Serius? 4 tahun masih itu aja laptopnya? Masih, makanya sekarang dia udah mulai ngos-ngosan. Makanya sekarang aku lagi mikir untuk aku karena belum kerja, jadi masih nggak yakin kan tinggal di mana kan.
karena masih gak yakin tinggal di mana, aku belum berani nge-build PC untuk sekarang. Kalau misalnya aku udah dapat kerja, udah tahu aku tinggal di mana, aku rencananya mau build PC. Makanya aku kayak selalu bilang kayak doain aku dapat kerja biar aku bisa build PC. Aku selalu gituin ke viewer aku karena mereka tahu aku punya laptop udah ngos-ngosan, kadang-kadang sampai nge-freeze. Jadi gitu. Nge-freeze game-nya gitu terus nge-crash. Ada komentar, this question are sponsored by MSI. Bukan. Saya pakai Asus, guys. Kata si penyu setia. Aku kayak nggak nyangka dia masih pakai laptop yang lama. Terus kalau bagian yang alat-alat kayak Stream Deck dan mikrofon itu baru beli sejak stream kan ya? Untuk Stream Deck sama webcam iya. Kalau aku mic ini yang nggak tahu kelihatan atau enggak, ini aku emang tadinya karena aku kan suka cover nyanyi ya. Jadi ini aku emang belinya sebenarnya tadi buat nyanyi. Ini Audio Technica. Makanya emang tadi belinya karena untuk hobi aku rekaman. Aku kalau pulang ke Indo, aku selalu sempetin waktu untuk ke studio rekaman. Karena udah pasti bagus. Tapi kalau gak di Indo lebih murah sih udah pasti gitu. Tapi kayak kamu lebih bisa ngobrol lah sama orang yang mastering and everything. Kayak I don't like this part atau kayak this part aku request kayak gini dan segala macam, itu lebih gampang di Indo gitu. Oke. Ada komentar MSI Mas Adli ya? Bukan. Kira Adli bakal bridging ke situ setelah tanya laptop? Bukan. Saya nggak disponsori siapa-siapa kak. Program ini sudah jalan 102 tapi nggak ada sponsor sama sekali kak sekarang. Waduh. Mungkin belum. Ayo cari sponsornya. Let's go. Pasti bisa. Di mana cover lagunya kata si Raven? Bisa dicari di YouTube Z_sings. Z_sings. Yes. An alto who dreams to touch many heart with my singing. Anjir, aku udah lama nggak ini. Itu aku nulis lagi pertama kali aku buat channelnya. Tapi aku udah, karena tadi kan aku bilang ya sempet cukup lama nggak ada internet dan segala macem kan. Itu karena also like that rule child here, the jam nggak boleh ramenya itu. Aku sempat berhenti nge-upload sampai sekarang. Tapi aku udah sekarang lagi ada nge-edit satu lagu untuk aku upload. Ini sama kok video sama yang mukanya agak beda. Ini pakai eyeliner ya? Pakai eyeliner. Nah, kalau misalnya itu masih muda, masih happy. Sekarang tidak muda lagi. Udah 2 tahun lagi saya kepala 3 ya. Mohon maaf, itu kebanyakan aku kayaknya 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Iya betul, ini 2 tahun lalu. You tadi look so good though. Thank you. Itu full effort makeup. Kalau itu like literally I use highlight, I use like all those contour and everything. Because I know that my face will be there forever. Yeah, you tadi look so good kayak. I also wear highlight and contour here, but I think like my webcam isn't catching it. Kalau yang di YouTube itu I use my phone. My phone camera. Di sini kayak siapa sih Miss Indonesia? Oh my god. Yang itu loh yang dari Medan, siapa namanya itu aku lupa kak namanya siapa. Sekilas ya. Dilihat dari thumbnail doang, tapi aku belum dengar suara. Nanti aku dengar ya habis nge-stream ya. Boleh. Ada komentar, tolong Mbak Hali udah kepala 3. I know, aku 30, tidak usah diulang-ulang. Ada komentar, manifesting Adli untuk usaha M di industri Freeport. Jangan, nanti di boykot aku kak. Do you know, kemarin tuh ada kayak festival musik gitu loh, yang kayak disponsori oleh Freeport. Kemudian di day 1 orang-orang nggak boykot dan mundur artisnya. Kemudian di day 2 dan day 3 nanti baru lanjut lagi setelah Freeportnya hilang dari sponsor. Damn. Like bisa tembus gitu ya. Ih, lucu aja. Ya udahlah, gimana lagi ya. Sebenarnya itu tuh yang orang kayak segala macam. Tahun lalu ada yang bilang tahun lalu itu sponsornya Greenpeace. Tahun ini Freeport. Jadi kayak tidak bertolak belakang, tidak nyambung gitu loh. Kayak bertolak belakang. Iya sih. Yes. Oke, ada komentar. Halo Miss Indonesia. Ada kalau nggak salah Miss Indonesia kayak kalau nggak salah dari Sumatera Utara yang mirip mukanya kayak Zizi sekilas di sini. Nanti lah aku cari ya. Bagus banget kata Roti. Cie. Makasih.
Ada komentar Ditunggu. saya padahal biasanya WMR audio only. Maaf ya HP saya tidak bisa audio only untuk yang ini. Ya. Dia tadi juga bilang kok. Dia tahu kalau misalnya kadang-kadang orang datang ke channelnya untuk nonton mukanya ya nggak apa-apa katanya begitu Kak. So she know, she understand. I mean, we'll just be real gitu kadang-kadang guys. I'm so sorry that I have to be real. Kayak I cannot play dumb. You know, Gitu, during these like because people say it out loud. So karena people already start saying out loud ya udah gitu kayak okay, I realize gitu. So yes. Ya, dia sadar diri gitu katanya Kak. Ada komentar lagi, Bang kan I baru datang. Udah ada pertanyaan belum cara bisa tinggal di sana atau dapetin WNI di sana? Belum. Udah hampir berapa lama ini? 3 jam, 4 jam kurang. Belum ada yang nanya itu Kak. Oh. Dari tadi orang nanya-nanya masalah GW2. GW2 atau kayak culture shock sih tadi. Iya betul, sama Lats. Ya iya benar juga. Sepintas di HP channel ikonnya kayak Niki. Mana pula Niki? Do you know Niki? Niki penyanyi Indo itu. Betul. Oh, I know. I like her songs as well. I follow her songs. And also like maybe karena aku kan juga suka dengerin lagu Inggris ya. Kayak di playlist aku banyak kan lagu bule. Jadi Niki karena dia punya lagu juga pakai bahasa Inggris, jadi it's a lot in my playlist as well. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Kalau tidak salah tidak ada pertanyaan tadi kan? Iya betul. Kita lanjut kalau begitu. Pertanyaan aku selanjutnya, apakah telah mencapai sesuatu sejak streaming di Twitch? Mencapai mungkin kalau misalnya yang secara tertulis dan angka ya maybe like the 1K that is like pencapaian menurutku karena I never expect that my channel will have that K behind it. Aku selalu ngerasa kayak followerku bakal angka doang tadinya gitu. Nah terus habis itu waktu itu juga aku dapet affiliate kayaknya cukup cepet deh. Waktu itu kayak sebulan itu aku udah affiliate. Oke. Sebulan lebih, sebulan setengah kalau nggak salah. Itu menurutku I was so proud of it as well. Jadi that's also I feel it as an achievement. And aku nggak tahu kalian tahu di Stream Element kan kadang-kadang ada kayak di sponsor game kan, kayak intinya kalian bisa dapat duit dari situ. Tapi dengan syarat kalian harus bisa ngedapetin orang player baru, gitu. Waktu itu aku pernah ngerjain itu sekali. It is really tiring, I have to say, but I managed to do it and I managed to get money out of it, and it was I'm so proud of it actually. Kalau nggak salah, kalau waktu itu kan pakai dolar ya, tapi kalau dirupiahin kalau nggak salah tuh aku dapat sampai 10 juta dari situ doang. Jadi kayak itu akhirnya masuk ke semua money for the streaming stuff. Kayak makanya aku bisa beli webcam, aku bisa beli the stream deck, and akhirnya waktu itu beli keyboard karena aku selama ini beli pakai keyboard 200 ribuan yang nggak jelas, terus tombolnya jadi kacau in really fast, terus ya udah gitu. Jadi bisa beli monitor juga waktu akhirnya. Raid Shadow Legend, yes, it was that. Syukur tidak kena scam. Soalnya di Reddit itu ada banyak yang posting kalau misalnya Stream Element sponsor itu kena scam. Ya, tapi aku ngerasa ya itu actually is like it's a scam in a way. Not in like you don't get money out of it, but it's like the things that you do for it, it's not even worth it to get that money. Gitu. I mean especially karena aku tinggal sini kan. Jadi kayak itu 10 juta itu kalau nggak salah sekitar 600 atau 600 euroan deh kalau nggak salah di sini waktu itu. Itu 600 euro itu ya kamu kerja seminggu itu 5 hari itu udah dapat 600 euro tanpa kamu harus kayak nyari effort like ngechatin orang kayak hey download this using my link and everything. It was so crazy kayak aku bakal ngehubungin siapapun yang aku kepikiran deket nggak deket untuk actually download that game for real. Wow. Basically kalau misalnya aku misalnya dibayar untuk main 10 euro tuh basically kayak cuma kerja sedikit bae ya. Di sini 1 jam kerjanya itu sekitar 10 sampai 12 euro. Ya sama lah kira-kira sesuai dengan tarif yang aku pasang dan aku dapat biasanya. Ya money is money. Yes, money is money. Itulah ya. Ada komentar dapat berapa player di sana kata Lian? Berapa ya waktu itu ya? Kayak I reach the very end kok. I reach yang maksimalnya waktu itu.
aku lupa antara was it 50 or 30? I forgot. It was the first year I stream. Jadi it was like almost 4 years ago. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan dari viewer, Kak. Sebentar. Raven893 menanyakan, gimana cara bisa tinggal di sana atau cara dapetin WN di sana, urusan pajak gimana? Jadi pertama-tama kalau misalnya aku emang karena aku graduate sini kan. Jadi kalau aku graduate sini itu lebih gampang untuk bukan langsung dapet visa sini ya, tapi kayak untuk kamu dikasih kesempatan di sini itu lebih besar. Kalau kamu graduate di sini, kayak tadi aku bilang dapat job seeking visa is 1.5 year. And kalau kamu emang dapat kerja within this 1.5 year, kemungkinan besar kalau misalnya kamu gaji ya cukup standarnya, itu kamu bisa dapat blue card. Kalau kalian tahu green card kayak di Amerika, di sini kayak blue card. Jadi kayak residence permit yang 5 tahunan lebih, gitu. Tapi kalau misalnya kalian baru nih kayak udah kerja, udah nggak kepengen S2 segala macam, terus tiba-tiba kepengen di Jerman gitu. Kalian harus kerja di bidang yang spesial. Contohnya spesial itu sebenarnya nggak seaneh yang kalian kira sih. Tapi kayak contohnya nurse kind of thing, health and everything di Sydney itu nggak banyak. Jadi mereka masih nyari. Kayak dicari orang yang mereka butuh di area-area begini. Jadi kalau misalnya kerja di daerah di area-area kayak gitu, kemungkinan kalian dapat visanya di sini lebih gede. Nah untuk habis itu kalau misalnya ada visa yang tadi blue card itu, kamu harus tinggal di sini kalau nggak salah 5 tahun ya. Aku agak lupa, ini harus dicek lagi. Soalnya karena aku udah lama ya tinggal sini, jadi aku kalau apply sebenarnya udah hampir bisa gitu. Jadi kayak ada kumpulan gitu yang kayak syarat-syaratnya. Kalau misalnya blue card, kamu harus tinggal segini lama, kamu harus kalau kamu lulusan lebih bisa dapat, terus kamu gajinya segini, company-nya di sini, tinggalnya di kota ini, kamu rumahnya rentnya berapa? By the way, rumah rent itu juga dihitung untuk apply visa by the way. Jadi gitu. Ya kalau misalnya gak punya background kayak aku gitu ya emang agak lebih susah ya, harus apply sama minta sponsor segala macam ke company untuk apply visa. Tapi di sini gaji kalian walaupun terdengar tinggi, pajak itu 33% ya guys. Oh. Jadi ya gitu. Dapat 100 juta berarti nanti dipajaknya 33 juta? Yes. Langsung dipotong? Langsung dipotong. Per tahun? Langsung per bulan deh. Kayaknya langsung dipotong di bulan itu. Oh, apakah rasanya sesuai? Gak ada lapor pajak gitu. Apakah sesuai atau tidak? Mungkin lebih sesuai ya. Kalau aku harus jujur ya, lebih sesuai. Karena contohnya nih, aku sebagai seorang perempuan gitu ya di sini, aku ngerasa lebih aman kalau misalnya jalan malam sendiri. Itu aku kayak, oh ya ini pajakku pergi ke sini. Atau kalau misalnya ada kayak hal-hal kayak hal penting lah, kayak contohnya kalau nggak salah ingat 33% itu juga masuk ke health insurance. Buat kalian yang nggak tahu, aku kan kemarin baru operasi juga itu di bulan Agustus ya atau Juli, aku lupa bahkan. Itu semua biaya operasi aku di cover sama health insurance. Jadi kayak pajakku juga masuk ke sana gitu. Oh. Padahal operasi dengan nilai besar. Kalau nggak salah inget ya, waktu itu aku cek kalau aku operasi di Indo itu sekitar 75-an deh. 75 jutaan. Tapi semua di cover dengan health insurance tadi? Semuanya di cover kecuali biaya nginep. Biaya nginep itu 200.000 satu malam ya. Jadi menurutku kayak ya udahlah, kalau cuma 200.000 aku bayar untuk segini banyak biaya operasi yang ke cover ya udah gitu. Gitu. Ada komentar, nah pajaknya terarah, enak. Ya kata si Raven tadi. Kata si Z tadi begitu. Ada komentar, tapi untuk fasilitas yang pas kan ya pajaknya, kata Penyu. So far sih yang aku rasain sih pas-pas aja ya. Lebih pas setidaknya, walaupun it's not the perfect, kayak menurutku gak ada government yang perfect, tapi kayak lebih
apa ya, akhirnya benar-benar terpakai dengan benar. By the way, di sini kalau misalnya kalian daftar ke gereja nambah tax ya 10%. Jadi 43. Jadi hampir 40. Aku nggak inget apakah setelah dipotong pajak baru dikenain 10%. Aku agak lupa karena aku nggak pernah daftar. Banyak ya duitnya. Aku kayak anjir 10% gede juga gitu. Itu mah udah pajak di Indo gitu. Di Indo jangan harap RPD yang makan foya-foya alias apa itu RPD? Oh ya oke. Mantap juga, tidak seperti seonggok daratan di bawah khatulistiwa yang kalau nggak penting-penting banget nggak bisa klaim tunjangan kesehatan, kata Lian. Kemudian ada komentar lagi, kalau insurance itu beda lagi atau include sama pajak? Include katanya tadi, ya kan? Kalau misalnya kamu kerja udah masuk, udah ke include. Tapi kalau misalnya kamu nggak kerja kayak aku sekarang, aku harus bayar sendiri. Ya oke. Gitu. Daripada pajaknya buat bangun properti pribadi. Dia tuh ada komentar lagi tadi kalau nggak salah. Apa lagi? Oh enggak. Oh, ya. Kita lanjut kalau begitu. Pertanyaan dari aku kalau begitu selanjutnya. Yes. Bayar sendiri tuh kalau boleh tahu di angka berapa, kata Raven? Tergantung kamu student atau bukan. Kalau student itu sekitar waktu itu 1,5 ya, kalau nggak salah. Juta per bulan. Yes. 1,5 itu per bulan, tapi ya gitu. Tapi kalau misalnya bukan student, karena ya sebenarnya kalau dibandingin sama gaji yang kamu dapetin itu sebenarnya nggak berasa ya di sini ya. Tapi kalau nggak student itu sekitar hampir 2 kali lipat. 2 atau 3 kali lipat. Kayaknya sekarang karena IDR ke euro lagi agak berat ya, jadi berasanya hampir 3 kali lipat. Tapi harusnya kayaknya cuma 2 kali lipat. Sekitar 3 jutaan, sekarang kayak hampir 4 juta karena sekarang euro kan hampir 20.000 ya. Aku berangkat ke sini tuh waktu itu cuma berapa, 14 anjir. Kayak Indo please help, don't do this, it's very heavy. Gitu. Saya mengangguk terdiam saja karena saya ya begitu. Mari kalau begitu kita lanjut. Ada pertanyaan dari viewer. Diechan menanyakan, dengan pajak setinggi itu masih bisa nabung gak sih? Seberapa susah buat manage duit? Masih bisa banget. Kamu kemarin kan kemarin tadi kan aku juga bilang kayak kita sebagai UMR aja kan sekitar 10 euroan kan. Sedangkan di sini kan biasanya dibayar per jam. Kalau misalnya kayak normally kamu sebagai student itu dapat itu sekitar 1.500 at least. Enggak, bahkan biasanya dapetnya ya bersihnya 1.500 lah. Kalau misalnya kamu kerja di sini sebagai student. Biasanya untuk biaya kayak makan, kayak restoran, itu ya 10 euro atau 12 gitu. Jadi kayak 12 kecuali kamu mau makan fancy ya, 20 sampai 30 euro. Kalau kamu kepengen fine dining ya kamu jangan ngomong ya. Ini agak different. Tapi kalau misalnya kalian kayak makan ke restoran aja itu ya cuma 1 jam kerja gitu. Kamu dan makannya udah makanan restoran beneran, bukan makanan kayak pinggir jalan makan doner kebab. Kalau doner kebab itu ya sekitar 5 sampai 6 euro tergantung tempat sih, tergantung kota juga. Tapi kalau misalnya kayak ya in a sense gitu, kamu masih bisa banyak banget nyimpen di sini. Kamu dengan semua yang kalian keluarkan, biaya hidup, biaya tempat tinggal, biaya makan, biaya supermarket, groceries, biaya entertainment, kamu masih bisa nyimpen lebih gede daripada UMR Indo. That's based on my experience. Gitu. Jadi ya masih bisa banget walaupun dengan 33% gitu. Oke. Gak kayak di sini ya? Enggak. UMR berapa, pajak berapa, ngos-kosannya berapa? Iya, aku berasa banget kan kalau lagi di Indo. Jadi kayak di Indo pun aku tuh nggak bisa kayak ke kafe terus kayak nggak kepikiran gitu kayak anjir ini makan berapa ya ntar gitu segala macam itu. Ya, aku jujur aja gitu. I'm open about this like financially kind of things. Tapi kalau di sini kayak oh ya udah makan keluar 2 jam kerja gitu, ngerti gak sih kayak oh ya udah gitu. Kayak di sini mungkin kalau misalnya UMR sebulan mungkin 2,5 juta, tapi kalau makan sekali makan 50 sampai 100 ribu kan. Ini berapa lama ya kerjanya? Oh my god, itu berat sih. Aku juga mulai sadar gitu kayak
harga kafe-kafe di Jakarta ya terutama ya, itu udah mulai semahal di sini loh, which menurutku udah mulai nggak masuk akal karena UMR aja kalian segitu di sana gitu. How are you guys supposed to keep up? Kecuali yang orang kaya berduit dan bener-bener kaya raya gitu, 7 keturunan. Menurutku ya. Tapi Ya, ya itulah good ya. luck. I'm so sorry guys. Ada komentar gaji di bawah UMR bertarung dengan segala jenis pajak, kata dia, Chan. Yes. Terus ada komentar lagi, Mas Adli kan lebih dekat ke EU daripada aku. Iya sih, kan aku di Sumatera kan ya lebih dekat ke EU, nggak salah Kak. Maaf nih. Nagas. Ada komentar dari Penyu, di sana wajib kasih tip untuk makan nggak, kata Penyu? Enggak wajib. Tapi it's appreciated gitu. Ya, di sini sih kayak tipping culture sebenarnya lebih ke arah kayak appreciating kind of thing sih. Jadi nggak wajib, kayak a lot of people know kalau misalnya kayak kalian nggak bisa ngetip, walaupun ya kadang-kadang ada orang yang tetap yang kesel gitu kalau kamu nggak ngetip, tetap ada gitu. Cuman it's a very like normal occasion gitu aja sih. Bahkan kalau ada lebih sering kejadian kalau aku ngetip gitu, they like thank you gitu, kayak bener-bener berterima kasih gitu, karena I guess like it's not as demanded gitu. Oke, ada komentar lagi dari TMP, Mas Ali kan lebih dekat ke EU daripada aku. Iya. Kalian kan di bawah ya, turun. Kita lanjut Kak, ada pertanyaan dari viewer ini. Uncle Setsu menanyakan apakah punya rasa untuk pensiun di Indonesia, apa tetap ngerasa I will live here for the rest of my life? It kind of depends ya. I have to admit in Indonesia is very comfortable in life. Kamu dikit-dikit Gojek, kamu bisa dikit-dikit nelpon orang, nelpon tukang. Pecel lelenya Kak, pecel ayamnya Kak, sambalnya Kak, di sana mana ada? Oh my god, di sini nggak ada. Itu one of the thing like satu yang berat di sini buat aku itu makanan, karena again I'm a food tech person, and buat aku waktu itu food is, even until now it's a very important part of my life. Not only kayak alasan kayak oh ya emang makanan everybody loves food kind of thing. Tapi buat aku it has a special meaning karena aku sampai berusaha mengerti bagaimana how makanan works in a way. Terus ya gitu. Jadi buat aku kalau misalnya karena semuanya makanan, aku lebih nyari kota yang besar. Karena lebih banyak mungkin orang Indo, mungkin ada restoran Indo segala macam. Kayak kemarin 17-an aku bisa ke KBRI makan tahu tek, makan tahu gejrot. Oh my god, I was so happy. I don't even mind ngantri kayak sejam untuk tahu tek karena I needed it. Terus dapat bakso gratis dari KBRI, itu aku senang banget. Kayak yay. Ada nasi bakar, oh my god itu enak banget juga. Tapi ya gitu. Jadi kalau misalnya suruh milih kayak later on mau pensiun di mana, jujur kalau misalnya di Indo, kalau aku punya uang emang banyak banget dari ngumpulin di sini, I might not mind going back to Indo gitu for pensiun. Tapi ya plus minus sih, kayak like I said just now, di sini kalau misalnya kamu mau ngecat kamar, kamu mau ngecat atau ngebetulin lemari, kamu kalau misalnya telepon service, orang-orang sini bakal nganggap kamu gila atau orang kaya gitu. Ngecat kamar kerjain sendiri, ngebetulin apa gitu pintu kerjain sendiri dan segala macam. Jadi kalau misalnya kadang-kadang mungkin udah di umur tua kayak kepengennya dikerjain gak sih sama orang. Jadi kayak mungkin kebanyakan teman-teman aku ya mikirnya kalau udah cukup ngumpulin dari sini mungkin pulang, karena anyway it's the comfort of life aja gitu di sana in a way. Tapi kalau misalnya emang suka sama bukan rutinitas ya, tapi kayak di sini tuh lebih jelas gitu. The rules, people follow the rules as well here. Like more people follow more rules gitu, daripada kayak yang rules are meant to be broken itu hampir nggak berlaku di sini. Ada sih, ada tetap orang yang break the rules and everything. Cuman people following the rules ini di sini cukup ketat. Jadi kayak ya hidupnya lebih teratur aja kalau emang suka dengan namanya keteraturan gitu. So being here until quote-unquote old days mungkin lebih nyaman di sini gitu. Karena aku punya tante, punya ibu ipar, mama ipar. Wait, I have no idea. Anyway like that. Itu juga tinggal di sini di Jerman dan udah tua banget.
And she's Oh. very happy here gitu. She is very happy here karena semuanya teratur, semuanya jelas, semuanya juga gampang. In a way kayak contohnya, public transport here is very easy to use. Aku melihat nenek dan kakek-kakek gitu di public transport is very often. Jadi mereka udah kayak, oh they can be independent in a way, tapi it is being kayak lebih di-ease sama pemerintah in a way gitu. Karena ya kalian mau naik public transport pakai kursi roda bisa gitu, segala macam gampang, dibantuin bahkan. Dan orang-orang di sini bukan tipe yang kayak ngejulitin kalau ada orang yang kayak naik kursi roda atau segala macam. They will give the way, they will open the way. Nih this is the wheelchair area, kita akan geser dan segala macam gitu. Do you need help? We will help, kind of thing. I hope it stays that way though, because dengan lebih banyak kayak imigran, artinya the culture will start to shift. So, yes, gitu. Panjangnya. Ada komentar. Technically hidup di Indo itu asik banget kalau dikasih duit sama bapakmu 50 juta sebulan. Ini kalau misalnya Zee tidak ikut, tapi kemarin di Twitter ada yang cukup rame, Kak. Ada orang yang nge-share dia tuh dapat duit jajan dari bapaknya 50 juta sebulan. Terus jadi bulan-bulanan masa. I mean like who wouldn't want that? Like it's an easy money anyway. I mean kita jujur aja, di dunia ini orang yang bilang kayak itu easy money is not worth it, kalian itu semua bohong. You guys are just like, you're not being true to yourself. You just are cuman kayak maybe jealous and then try to like deny it. Ya, beberapa hari yang lalu tuh ada yang cukup populer di Twitter, yang tadi yang gue bilang, dan jadi bulan-bulanan masa di ekonomi saat ini dikulit-kuliti orang, begitu Kak. Damn. Tadi bilang apa sama si Zee ya? Zee, seandainya ya aku punya rumah yang kayak punya pekarangan luas segala macam di Jerman, apakah rule tidak boleh kayak hidupin mesin cuci juga tidak boleh? Kan tidak terdengar ya? Sebenarnya kalau misalnya nggak kedengeran ya, itu nggak apa-apa. Sebenarnya isunya is only kalau kamu mengganggu neighbor. Jadi what is important is making sure that the neighbor doesn't hear. Jadi antara kamu punya ladang yang cukup luas sampai saking adanya jarak kamu nggak kedengeran, atau kamu punya tembok itu setebal itu atau sekuat itu untuk menghadang semua suara, kind of thing. Itu juga you can even like scream at night, at the middle of the night and everything. It's up to you. Tapi yang penting rules-nya itu sekarang adalah untuk nggak ngeganggu antara neighbor atau orang di apartemen yang di lantai atas atau di bawah gitu. Dan ya maybe ya building kan mungkin nggak sekedap suara itu kalau misalnya nggak dipasang kayak busa pengedap suara atau segala macam kan kadang-kadang gitu. Ya itu kalau misalnya terganggu ya di sini cukup strict ya, jadi gitu aja gitu. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Pertanyaan dari aku, ya kan selanjutnya? Betul. Pertanyaan selanjutnya dari aku. Apakah punya golden plan dari masa depan? Apakah punya impian dan harapan yang belum terrealisasi? Punya kerja? Oh ini bukan untuk stream doang atau untuk in real life juga? Bebas. Kalau misalnya untuk stream ya, jujur ya, aku kepengen bisa lebih lagi dari sekarang. Karena aku kan udah mulai nge-upload kayak reels juga kan. Aku punya Instagram, di TikTok sama di YouTube. Gitu segala macam. Jadi I hope it reaches more people, and I know that because I'm taking streaming seriously, this is really one of my dream, and if that could happen, I would be really really happy. Yang pastinya juga nge-build PC because my laptop right now, I have to say it's only 13 inch for a piece, no, for a laptop to handle everything these whole years, like 4 years, main game sambil nge-stream. Aku nggak ngerti gimana cara dia handle ini semua. Kayak aku kasihan on one side, kayak ya gitu. Bertahan ya nak ya. Iya aku juga selalu gitu. Please you please stay alive. Aku selalu gitu. I beg you gitu. Jadi yang pasti aku kepengen nge-build PC, ya find an apartment where I settle kayak in a way. Makanya I need a job because I need to settle somewhere. I don't like this kind of life di mana aku pindah-pindah, karena selama 4 tahun aku tinggal di sini aku pindah 3 kali udah. Dan itu capek banget.
itu capek banget. Nge masukin ke box dan segala macem. Awalnya aku masih keluarin tuh barang di rumah yang pindah pertama kali. Sekarang bahkan ya sampai sekarang ini barangku masih banyak yang di box nggak aku keluarin karena the idea of packing everything again because I have to move, it sucks. Capek. I have to say I don't like it. Jadi sampai aku tahu aku settle di mana karena kerjaan. These things are going to be in their boxes gitu. Makanya gitu. Jadi it's one of my dream and goal plans as well to settle a job so I can settle a room because I have always dreamt of mungkin ngehias kamar ya. To be really honest, kamarku sekarang is very only for surviving kind of thing. I'm just here to sleep. And also to play games. Kayak ya udah ada kasur ini, terus di sini meja, laptop dan monitor gitu. Yang penting bisa dipakai gitu ya. Ya, yang penting yang untuk survivability. Tapi kalau I need a place to call home, I would want to maybe punya lemari yang ngedisplay atau punya kayak rak kayak gini dan gitu, punya satu lemari atau laci khusus untuk bahan makanan karena I cook a lot. I love to cook as well. Jadi ya gitulah. That's one of my goals and plans in life. Ada komentar 13 inci mata nggak perih kata si Uncle Setsu. Lagi aku nge-stream awal-awal, aku pakai 13 inch single monitor by the way. Itu kayak it goes for around 6 months or was it 4 months? I think 4 months deh. Kayaknya I wasn't that long. Tapi in the end I decided okay lah, aku harus colok second monitor yang beneran monitor biar mataku nggak picak. Karena aku harus lebih sayang sih sama mataku. Aku dulu lasik. Aku udah lasik ini. Dan sebelum lasik aku tuh mataku minus 9,5. 9,5. 9? Yes. Jadi aku kayak rather than risking my eyes again because aku udah lasik anyway, I prefer to spend on money kayak ya udah untuk ngejaga it healthy aja gitu. Jadi guys, please kalau misalnya kalian ngerasa capek dengan kayak contohnya layar monitor kalian kekecilan atau segala macam, investing on a bigger monitor is actually a long term investment. Walaupun rasanya kayak bayar di saat itu untuk beli monitor itu kayak anjir mahal gitu. Tapi in a long run it's a better option rather than daripada ntar kalian di masa depan nggak bisa ngeliat gimana gitu. Nih ada komentar 9,5 itu lensa setebal apa weh? Itu lensa apa kaca anti peluru kata Lian? Kan ada ini ya guys, method untuk ngetipisin lensa ya. Jadi nggak setebal itu sih. Oh asik. tapi tebal gitu. Oke. Ada komentar lasik bisa balik lagi kah kata penyu? Bisa. Oh, iya kalau misalnya kamu nggak, it's gimana ya? Kalau misalnya kalian gara-gara mentang-mentang udah lasik jadi nggak dijaga, ya dia bakal performanya tetap turun gitu. Anyway, jadi lasik itu cuma untuk ngehabisin yang up until that point. Terus after that ya performanya turun ya. It depends on how you treat it as well gitu. Jadi terus kalau misalnya udah nyampe dari perbaiki lasik turun lagi, kalau misalnya mau perbaiki lagi lasik lagi? Untuk orang yang tinggi kayak aku nggak bisa. Jadi kan kalau misalnya lasik kan you kinda ngikis lensa di mata kamu kan. Karena udah aku kayak yang dikikis kan banyak gitu. Kalau aku ya karena udah banyak yang dikikis ya nggak ada yang bisa dikikis lagi gitu. Jadi no. Tapi kalau misalnya I don't know ya, I'm not really sure about kalau yang minusnya lebih kecil. Maybe they have another chance, maybe, but not for me at least. Oke. Kita balik ke atas lagi, tadi sebentar ada komentar mengenai tembok tadi, mengenai ribut-ribut di Jerman. Speaking of tembok, dengar-dengar some city most flat temboknya konkret bisa sampai 30 cm ya. Tebal ya. Ada especially old buildings. So I don't know if they made it those thick because of those era di masa lalu. Ya, you guys know lah the history of some European countries. Tapi ya gitu. Di sini ada yang tebal, tapi makin kesini karena hidup makin mahal and everything, people started to making less
thick, and I think people also think like it's not really necessary to be as thick anymore. Ya jadi gitu, makin kesini makin tipis gitu. Terus ada komentar mengenai ribut-ribut tadi juga. Kalau nggak boleh ribut yang punya bayi cemana? Ya kali bayinya dibungkam. Yeah, that is one issue here. Bayi atau hewan peliharaan. Makanya just now I said like I cannot have a pet bird here. Tapi kayak biasanya kalau kayak gitu antara dihimbau kayak jadi ada apartemen tertentu yang terima anak. Ada apartemen tertentu yang nggak terima. Gitu. Seandainya misalnya aku nikah, kemudian aku punya anak, aku harus pindah. Antara itu atau kamu harus kayak make a deal with either the landlord atau the neighbors. Wow. Gitu. Tidak like sama sekali ya. Cukup ini sih, cukup rempong sih di sini I have to say. Makanya kayak kalau misalnya orang suka ketenangan, ya hidup di sini lebih tenang karena kalau misalnya kalian rame ya bisa dilaporin ke polisi. Tapi kalau orang yang nggak bisa ketenangan gitu, di sini lumayan. Oke, ke rumah dikasih full redam suara mas kata Lian. Bangke berkembang biak aja ribet kata Raven. Makanya Ven, nggak boleh berkembang biak. Stop. Kita lanjut Kak. Tadi masalah Golden Plan ingin punya PC dan punya pekerjaan serta tidak perlu pindah-pindah lagi dan settle. Apakah juga punya jadwal biar lebih rapih streamnya? Apakah punya impian dan harapan kalau begitu? Untuk streamnya? Dan IRL mungkin? Ya, dan IRL. Kalau misalnya di stream aku kan sekarang kan jadwalku Senin sama Kamis ya. Jadi aku kan cuma 2 kali kan nge-stream kan. Sebenarnya lebih ke arah karena aku ngerasa laptopku nggak kuat. Jadi aku cuma 2 kali. Karena kalau misalnya 3 kali kayak ntar bakal ada 1 hari apes. Biasanya suka kejadian kayak gitu. Oke. Jadi dengan suatu hari kalau misalnya aku udah punya PC, aku emang udah janji sama stream viewer aku bakal nge-stream 3 kali seminggu minimal. Dan aku ini tipenya tuh I don't know ya. I don't know how to say this, but it makes me happy if I can give people something. I mean like gifting is either helping atau gifting something like in terms of items. So I was actually planning on having giveaways once I am able to, settle and get money for real. Karena sekarang kalau misalnya aku udah giveaway dari sekarang, duitnya dari mana? Tapi gitu. Jadi nanti kalau udah pindah ke tempat yang kayak lebih oke, mau giveaway PC gitu ya Kak ya, 15 juta sebulan, boleh. Saya nanti ikut Kak. Kalau segitu aku ya Siapa tahu itu kan ya giveaway PC kalau udah settle nanti di Berlin. Dikit lah 15 juta. Ya kalau misalnya aku bisa sampai ke tahap itu di mana aku bisa giveaway PC, ya aku aminin saja ya guys ya. Yay. Siapa tahu kan. Do you know, aku mungkin agak ngebanggain diri sendiri, cuma belum selesai sih sebenarnya. Cuma aku affiliate udah 2 kali ngerayain di stream. Kemudian tahun lalu aku kayak ngasih kartu pos, foto, sama video untuk orang-orang begitu. Aku kirim physically ke yang redeem. Ada yang sampai ke Jerman 1. Terus tahun ini aku affiliate anniversary juga kayak ngehadiahin orang gantungan kunci crochet, tapi belum semuanya selesai gara-gara ongkos kirim kan aku tanggung ya sih, mahal sih. Lumayan, makanya jadi. Tapi ya begitu, aku kayak berencana kayak ngasih balik gitu loh, kayak feedback juga kayak yang kamu harapin tadi. Jadi aku ngasih fisik ke mereka dan mereka bayar pakai channel point, terus mereka dapat crochet, kartu pos sama foto. Ada nitip makanan juga. Tapi tetap aja itu kayak nguras duit karena aku tanggung sendiri. Tapi apa ya, mungkin good in a long term relationship. It is actually a good thing. Like it's bukan yang engage tapi lebih karena it keeps like relationship between and appreciation form kan. That's why this is also one of my goals and plans. Tapi I have to admit kayak sekarang aku lagi ngos-ngosan juga. Bukannya aku nggak mau ngerjain dari sekarang, tapi I have that kind of dream that I want to do kalau misalnya aku sendiri udah nggak ngos-ngosan sendiri di sini. Kayak with everything like this. Karena like I said, one, I am not working right now, still looking for one. 2, I have to like pay for all of my rent, all of my health insurance and everything all by myself and groceries and everything. Agak berat.
gitu. Kalau misalnya aku udah mulai giveaway dari sekarang gitu. To be really honest, aku jujur aja dari sekarang gitu. Paham. Nanti lah ya, mungkin nanti lah jalan ya Kak. Sama aku juga sebenarnya sampai di titik sekarang ini aku kayak ada banyak hal-hal yang mau terjadi, apalagi setahun ke belakang. So many things sebenarnya happen. Tak nyangka Kak. Kita balik ke atas, ada komentar nomor asking to guest ya. Apa artinya kata si Osmo ini? Kayaknya maksudnya channel point-nya lagi cooldown kali. Betul, ya ada cooldown kayak cuma 45 detik kalau nggak salah per pertanyaan. Jadi bisa dikasih jarak gitu loh. Kita lanjut, ada pertanyaan tadi Kak. Lagi-lagi brand ambassador GW ditanya Kak. Apa tuh? Noxkers dulu menanyakan gimana caranya biar orang-orang di channel ini main GW2. Silakan Kak, selaku brand ambassador. Capek saya. Jadi guys, kalian kalau main game kan kalian nggak mau pasti nge-subscribe kan? Maksudnya ngeluarin duit terus-terusan, terus jadi ngerasa kalau misalnya kalian nggak main tuh jadi sayang duitnya terbuang. Nah, Guild Wars 2 itu nggak ada itu. Jadi why not start? Like why not try it out? Like I know that not everyone will love every game, so I won't force people to actually start playing Guild Wars 2 karena aku tahu ada beberapa viewer give it a try and it's just not their cup of tea. Tapi kalau misalnya for me, kayak I have to say like Guild Wars 2 is a very casual friendly game, MMORPG. So for those yang suka grinding, it's not your thing. Tapi for those who just love to have it like a more chill kind of MMORPG, it is a very nice one. Terus again, the community is really nice, especially if you join either. The Guild Wars 2 sekarang only have like 2 servers, which is NA and EU. We don't have Asian servers, I'm so sorry. We have Chinese server, however, it's only in China. You can't really like go there except using like VPN if I'm not wrong. But in EU and NA, although your ping is like around 250-ish, it doesn't really feel that bad. I have been playing this game in Indonesia since like 9 years in total, kan artinya 5 tahun aku di Indo. Jadi kalau misalnya aku selama main itu di Indo dengan ping like around 250 until 300, it was still playable. Not only playable, kayak I have to say this out loud again and again because a lot of people like mention kayak kalau pingnya tinggi jadi nggak seru dong, kalau pingnya tinggi jadi bermasalah dong dan segala macam. I ever met this one guy who reached the leaderboard of PvP in Guild Wars 2. Top 5 in the whole NA server dari Indonesia dengan ping 300. Jadi it's bukan sesuatu penghalang lah kalau untuk di Guild Wars 2 ping itu. Emang kamu bakal ngerasa a little bit of delay, but it is still like something that is bearable. And also another thing about Guild Wars 2 ya, I have to say kalau PvP tadi kan aku bilang ada PvP, which is player versus player arena, and then there is world versus world, which is server versus server, which is like sama-sama lah, dua-duanya berantem. PvP arena itu 5 versus 5, itu capture the point biasanya, and capturing the point itu for PvP, one of the reason why I had to quit PvP because it's purely skills. Kalian punya gear, kalian punya build, itu disediain sama rata sama game ya. Jadi kamu baru main gamenya baru level 2 ngelawan orang level 80, gear kalian sama, build yang udah dibuka sama. Jadi kalian bisa otak-atik build seenak jidat kalian bisa equip semua barang seenak kalian walaupun masih level 2. Dan kalau kalian bisa ngebunuh orang level 80 ya because it's pure skill. Which I was struggling so badly. Tapi kalau if you go to like world versus world, which is server versus server. If I'm not mistaken, I don't know if Nox is here, maybe you can actually correct me if I'm wrong. It's 80 versus 80 versus 80 people. Jadi ramenya segitu gila. Kamu 80 lawan 80 aja udah kayak orang tawuran. It's very fun in a way. Kalau misalnya kalian punya squad yang it's 100, okay. It's 100 versus 100. Terus itu udah rame banget, udah hektik banget. Tapi for world versus world, you need your gears. Kalian harus nge-grinding gear sendiri. Jadi bukan based on skills, tapi both skills and your equipments. Which menurutku cukup
adil sih. Jadi in a way kalau misalnya PvP karena 5 versus 5 you can only use your skills, tapi kalau misalnya untuk world versus world untuk orang yang suka grinding jadi kayak pay off juga, kayak oke, aku bisa pakai nih, aku punya equipment buat ngehajar orang. However, buat player baru kan suka takut kayak anjir ini game udah dari 2012. It's already like freaking 13 years now. They are going to celebrate the 13th year like this month. So the progression of and the learning curve of this game is very horizontal. Kamu mungkin butuh waktu sekitar for me it took me 4 months to actually reach to the point aku ngerti tentang end game content. A lot of my friends, but I have to say because Guild Wars 2 was actually my very first game. Jadi as a non-gamer, 4 months to actually understand how the end game is, menurutku is not that long. Jadi buat teman-teman yang gamer, yang emang udah dari awalnya emang udah gamer, jadi mereka kayak pasti lebih cepat adaptnya. And if they're doing that, ya udah menurutku sebulan it's enough to actually understand everything about the game, understand about how to build, how to do rotation and everything. It's very easy and it's everywhere. The guide is everywhere and it is very friendly for every gamer. Gitu. Jadi Guild Wars 2 is a lot of people mention it. It's a home game for them. It's a game where I know that semua orang pasti akan punya nyampe ke titik jenuh di sebuah game. Tapi for Guild Wars 2, a lot of people will come back. Most of them, like most people that I know. They will come back not only because of the lore, not only because of the gameplay, not only because of the community, but because of everything that, like the devs. Oh my god, like talking about the devs, guys, and the customer support. I ever accidentally delete an item in my game. Delete an item dan that item actually aku bisa purchase balik gitu dengan ngedelete itu aku dapat material ini bisa aku pakai buat beli balik. Aku DM bukan I email the devs, I email the customer support. Hi, I am so sorry I accidentally delete this item. I know that I can buy it back, but I want that one back. Kayak ngerti gak sih, because I had that attachment to that one. That item, walaupun pada akhirnya sebenarnya aku kalau beli ya bentuknya sama gitu, it doesn't make any sense gitu. It is just my attachment that is a bit weird. Fun fact, they did give it back to me. Mereka munculin balik di aku punya account. Kayak, oke, kita ambil material yang kamu dapetin, kamu dapet your item back. Jadi kayak either agak dibalikin lah gitu istilah kasarnya. For me, as a gamer, especially these kind of like customer help, customer support, customer service-ish, itu nggak banyak aku temuin yang sebaik ini, yang customer oriented gitu. Jadi kayak you feel appreciated as well gitu, kayak oh they understand us, walaupun it is a very very like apa ya, hal kecil banget loh, that item I could get it back loh gitu. It doesn't mean that it's gone forever, I can just get it back easily. I'm so sorry, I am attached to that one karena aku dapat yang itu dari drop, bukan dari beli in the first place. Aku dapat itu dari drop, dari a rare drop, which is like I don't know, not a lot of people can get it like easily. Harus berapa kali attempt baru dapat gitu. Jadi that's Guild Wars 2. It's a very fun game. For a lot of people, it's very fun. The music is crazy as well. The music is also, kalau nggak salah, sama komposer game yang bagus-bagus gitu, sehingga aku cukup ternama, aku agak lupa tapi game apa lagi yang mereka bikin, tapi it is really nice. The music tells you story as well. Kayak aku kan mungkin juga karena orangnya music juga ya, not only like, but I love music and I juga kayak anjir aku punya ngomong kenapa udah mulai campur-campur Inggris Indo, tapi anyway. Dari tadi. Oh, iya. Maaf ya guys, ini kebiasaan di rumah kayak gini soalnya. Lalu? Oke. Nah, jadi kayak buat musiknya sendiri, karena aku tuh suka ngedengerin music composing itu kayak gimana, terus kayak misalnya kayak mungkin daerah sini tiba-tiba jadi grande, tiba-tiba ntar dia ada staccato, atau tiba-tiba ntar dia kayak gini, ntar ada string masuk di sini dan segala macam. I feel like Guild Wars 2
songs are really well made gitu in a lot of aspect. Jadi I love it so much. I really recommend it gitu. Ya, jadi there's a lot of things. Oh, talking about music. We also have musical instruments in game. So you can play piano in game and you can like perform, like make a performance in game. Kayak we have this one guild yang dia emang music guild. Jadi mereka kerjanya cuma tiba-tiba muncul di satu kotanya mereka yang terbesar. Ya udah tiba-tiba keluarin tuh musik instrumen sama teman-teman. Terus mereka kayak di setting biar kayak mereka in sync. Jadi bentar bukan cuma sekedar satu orang doang yang main, tapi the whole band atau the whole group, the whole guild like playing a song dengan arrangement. Ada yang main piano, ada yang main string, ada yang main kayak I think a flute and everything gitu. Jadi kayak bentar berapa suara dan segala macam itu ada juga in game. Just so you can explore a lot of things in Guild Wars to even the things that you cannot like gak kepikiran gitu. Kayak you can also sekarang ngehias rumah and everything. It's fun for some stuff, some people, not for me. I kurang telaten untuk ngehias rumah in game karena I know if aku ngehias rumah in game, it's going to take me the whole day because I will be too immersed. That's why I never started it because I'm so scared that I will not get out of it dan segala macam. So gitu. Jadi and also for those who love fashion, a lot of people cosplay in that game as well. Ada yang cosplay waktu itu jadi Mickey Mouse, ada yang cosplay jadi Sailor Moon, ada yang cosplay jadi McDonald punya badut and everything. Ada juga yang cosplay jadi tukang Gojek, teman-teman Indoku beberapa. So yes, you can almost cosplay as everything as long as you can mix and match all of your baju and all of your dyes. Karena kamu dengan dyes ini kamu bisa literally like change the colors of so many clothes, and you get like a lot of them. And yes. It's very easy sih, like lately, especially after the newest update, karena mereka baru masuk ke Steam, which is like a few years back. On the 10th anniversary, if I'm not mistaken, mereka akhirnya masuk ke Steam. Jadi biasanya mereka dari launcher sendiri. Sejak masuk ke Steam, daily itu dibikin jadi permudah. Jadi jauh lebih gampang kalian sekarang ngedapetin segalanya. To be really honest, I envy you guys, like I'm jealous. But kayak untuk dapat item-item yang sangat amat susah didapetin sekarang jadi ya effortnya jadi nggak banyak. Dan juga untuk Guild Wars 2 mereka bikin quite fair ya in a way. Jadi contohnya orang dengan gear level tinggi, jadi kita punya legendary gear, kita punya ascended gear. Legendary yang paling atas, ascended yang ke bawah, bawahnya, terus ada exotic, terus ada rare. Untuk ascended sama legendary mereka statusnya sama. Kegunaannya legendary itu cuma satu. Antara kamu buat sebenarnya bukan cuma satu sih. It kind of like for comfort sih actually. That's the use. For comfort for the skin. The skin you can just change anytime and you can just like pasang copot semua infusion to that legendary equipment like easily tanpa harus pakai bayar something. Tapi the stats and everything it's not yang terlalu apa ya. The stats is not different with Ascended. So you can have the same stats with people who are wearing Legendary by using Ascended. I think I actually like explained too many. Yeah. It feels like you actually like defended your thesis regarding GW2. Oh my god, yeah. Panjangnya tapi ini 9 tahun soalnya keluar semua. Ada tambahan catatan dari Uncle Setsu juga di chatroom Kak, termasuk rollback segala macam. Tapi karena saya sepertinya harus ke WC sesegera mungkin. Ya, boleh. Jadi setelah ini ada 3 lagu ya. Ada request dari Dia-chan, January 1st dari Cold Rain. Ada request dari Alex, aku tidak tahu bacanya apa, dari Megumi Hayashibara. Ada request dari Memory, Different Heaven, Safe and Sound dari Siri Desi. Baik, biar tidak lama-lama dan saya bisa segera ke WC. So sorry. Aku juga ke WC dulu kalau gitu. Selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya ya.